kata milenial dan profesional. Meskipun ini sebenarnya kan kalimat ini bukan kalimat asing sebenarnya kalau kita yang di dunia dakwah. Milenial ini kan kalau dalam bahasa Arabnya apa? Muasir, ya, yang hidup sejaman. Memang itu target kita, bahwa bagaimana imam itu juga ya mengerti perkembangan zaman, kan begitu. Begitu juga khatib. Yang milenial itu khatib yang mengerti perkembangan zaman tanpa hanyut dengan prinsip-prinsip yang dia miliki, kan seperti itu. Tidak berarti milenial ya bahwa seorang dai yang milenial atau khatib yang milenial harus ikut-ikutan nongkrong di warung kopi, main chip, ya, atau ke lapangan pacaran. Nah, itu kebablasan namanya, bukan milenial di situ. Milenial di sini adalah mengerti perkembangan zaman tetapi tetap dengan prinsip ya sebagai imam dan khatib. Ini kalimat muasir milenial ini. Dan ini memang adalah apa? Salah satu prinsip Islam. Islam itu milenial. Sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, jadi nggak ada yang aneh kalau disebutkan kata milenial. Bahwa milenial itu kan nggak harus usia 17 tahun. Ya. Tadi pemateri kita pertama, orang tua kita, guru kita, Profesor Dr. Muhammad, juga sebagai seorang dai yang milenial karena beliau mengikuti perkembangan-perkembangan zaman. Ya, jadi milenial itu bukan pada orangnya tapi pada sifatnya. Ya, bisa saja anak atau khatib 17 tahun tapi orang yang terbelakang. Kenapa? Nggak punya pendidikan atau tidak mengerti perkembangan zaman. Baik, yang kedua ini ada profesional ya. Profesional ini disebutkan dalam Al-Qur'an apa itu? Ketika Nabi Musa ya mau dikerjakan oleh siapa? Oleh Nabi siapa? Oleh Nabi Yakub. Ya, maka disebutkan apa? Kata anaknya, inna khairu man ista'jarta al-qawiyul amin. Dalam Islam itu profesional juga adalah merupakan hal yang dituntut ya, profesional itu. Dan dalam Islam itu profesional itu dua barometernya. Yang pertama adalah al-qawi, yang kedua adalah al-amin. Al-qawi itu artinya punya kecakapan, punya kemampuan. Ya. Jadi kalau bicara profesional itu harus punya minimal dua barometernya. Ya, adalah yang pertama al-qawi. Qawi di sini punya kecakapan, punya kemampuan. Kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan kegiatan termasuk dalam masalah imam dan khatib itu tidak akan mungkin tercapai kecuali dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Jadi kalau ada imam khatib malas membaca, imam khatib malas ikut pelatihan, itu nggak kemarin nanti dia, nggak jadi profesional dia. Ya, berapa tahun pun atau puluhan tahun pun dia ya begitu-begitu saja. Ya. Ini yang capek kita. Apalagi sekarang ini sebagian orang kan pemahaman agamanya nggak update dia. Kalau urusan ekonomi update tiap hari. Ya, Menteri Keuangan hafal dia. Kurs itu hafal dia, perubahannya. Tapi urusan agamanya nggak update. Gimana? Dulu dia pernah belajar di MIN. Pakai buku tipis, belajarnya sambil ngantuk-ngantuk, gurunya pun kadang terlambat. Itu jadi panduan hidup dia sampai sekarang. Apa yang dia dapatkan waktu MIN itu jadi barometer dia, salah benarnya seseorang. Begitu dia dapat orang beda dengan yang dia dapat waktu di MIN dulu, ini sesat ini salah. Ini yang buat sakit kepala ini. Ya kan? Kenapa? Nggak jadi profesional karena kecakapannya nggak ada. Orang kalau banyak belajar, tentunya belajar ilmu yang benar, maka dia tidak akan menjadi orang yang seperti tadi, fanatik buta tadi itu. Tadi ada kasus tadi ditanyakan. Fanatik buta itu salah satunya kenapa? Karena kurang ilmu, bahasa orang kurang piknik. Yang dibaca satu buku saja. Ya. Benar salah buku itulah jadi panduan dia. Padahal ulama ratusan kan begitu. Mazhab aja yang terkenal itu 4. Kata Profesor Muhammad tadi. Itu kan yang terkenal. Apa cuma 4 mazhab dalam Islam? Enggak. Ratusan mazhab itu. Ya.
Jadi untuk jadi profesional itu yang pertama adalah harus al-qawi. Qawi di sini adalah yang dimaksud qawi secara keilmuan. Ya, dan itu harus dibangun dengan ilmu. Unsur profesional yang kedua adalah al-amin, amanah. Ya. Ini yang dimaksud profesional dalam Islam dalam seluruh lini. Dia sebagai pegawai, dia harus al-qawi, punya kecakapan dalam menjalankan tugasnya. Al-amin, amanah menjalankan tugasnya. Sebagai seorang guru juga begitu. Sebagai seorang apa saja dia, dosenkah dia, tenaga pendidikkah dia harus punya dua itu. Baru dia dikatakan sebagai orang yang profesional. Ya, cakap, punya kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua amanah. Kalau enggak bisa. Ya, maka dua-dua itu harus diiringkan. Nah begitu juga amanah tadi. Amanah ini juga penting. Karena ada orang punya ilmu tapi tidak amanah dengan ilmunya. Tahu dia itu salah. Tapi tidak amanah apa? Kalau saya sampaikan nanti ke masyarakat, saya tidak diundang lagi dong khotib. Saya tidak diundang lagi lah sebagai imam. Ini nggak amanah ini orang. Ya, maka dua sifat ini harus ada dalam ya siapa saja kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, termasuk sebagai kapasitasnya sebagai imam dan khatib. Ya, ada al-qawi dan al-amin. Ya, dua sifat ini yang akan membentuk apa? Profesional. Ya, kalau tidak ada atau hilang salah satunya, maka dia bukan imam, bukan khatib yang profesional. Nah, dalam rangka mendukung itulah, mendukung keprofesionalan ini, maka kita lakukan pelatihan-pelatihan. Jadi alhamdulillah program ini direspon baik oleh Kabid Penais Zawa. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut, setiap tahun ada program-program pelatihan. Ya, yang tentu dengan kualitas-kualitas yang lebih baik ya, ke depan yang kita harapkan. Baik, ini materi yang akan kita bicarakan ya. Ini acara kita kerjasama Dewan Dakwah Aceh dengan kantor wilayah Kementerian Agama Aceh ya. Baik, ini yang akan kita bicarakan berkaitan dengan siang hari ini, fikih imam sholat. Ya, ini ada 3 kalimat ya, ada fikih, ada imam, ada sholat. Fikih ini adalah maksudnya pemahaman atau ilmu, ya, atau adab atau tata cara. Ya, imam. Kenapa kita buat imam sholat? Karena kalimat imam ini umum. Ya. Dalam Islam imam itu punya cakupan kalimat yang cukup umum. Ya. Maka kita batasi di sini dengan imam sholat. Ya, karena ada nanti juga kepengurusan negara juga disebut dengan imam. Ya, baik. Jadi ini materi kita fikih tentang imam sholat. Ya, baik. Selanjutnya, wah ini berubah ya, apanya ya, tulisannya. Ini nggak terbaca kayaknya. Kayaknya fontnya nggak terbaca di sini ya, gimana? Ini saya pakai font Sakala itu. Hah? Ya, enggak, itu ada font. Hah? Oh, enggak, saya pakai font Sakala, majalah apa itu? Yang ini dia tampilin begini nih. Dia bahasa Arab. Saya suka pakai font itu, bahasa Arab bahasa Indonesia. Kayaknya kalau nggak tersimpan fontnya di situ nggak terbaca gitu ya. Kayaknya jarang memang orang pakai itu ya. Untuk bahasa Arab dia lebih jelas walaupun kecil. Karena kita kalau buat soal itu saya sering pakai font itu, maka yang Indonesia juga saya pakai itu. Hah? Muncul ya? Tapi kenapa tampilannya beda ya? Atau dirubah ya boleh juga. Yang penting terbaca lah. Oh. Hah? Ke? Boleh juga. Ini nih. Baik, ini ada yang dari Adi,
Dari TDH ya? TDM. Dari Adi berapa orang? 8. 15 orang. Dari TDM 8 orang. Yang dari Aceh, yang dari Dewan Dakwah Aceh besar mana? Satu. Berapa orang? Satu. Satu lagi mana? Aduh, iya. Dari mana? Dari masjid mana? Dari remaja masjid mana? Santren mana? Hah? Imam Syafi'i. Udah selesai. Lagi khidmah. Nggak bisa ya? Maksudnya dari ini gimana solusinya? Nggak bisa. Tapi dari itu juga bisa. Tapi harus bisa begini. Nah, kok nggak apa-apa biar anak lanjut aja biar anak yang dulu. Ini nggak banyak sih, 14 aja cuma 14 halaman aja. Satu lagi yang kawannya dari mana? Dari pesantren. Pesantren mana? Imam Syafi'i juga. Rama Jamu Jendra Pudi. Oh gitu. Ini siapa namanya? Lafil Huda. Di mana tinggalnya? Hah? Simlu. Masya Allah. Oh, sekarang lagi khidmah di Imam Syafi'i. Oh iya. Yang satu lagi kawannya dari Indrapuri. Yang dari TDM dari mana aja? Mana TDM? Saya angkat tangan dulu. Ini dari mana? Dari Riau. Masya Allah. Riau-nya mana? Pekanbaru atau mana? Dumai. Yang ini dari Deli Serdang. Deli Serdangnya mana? Hamparan Perak. Ya, Deli Serdang itu luas sekali ya. Hamparan Perak yang berbatasan dengan Langkat ya. Yang ini dari mana? Banda Acehnya mana? Blower. Oh, Asuluknya ya. Hah? Pribumi. Asuluk. Yang ini dari mana? Biren. Dari pesantren mana? Telaga Amal. Oh ya, Telaga Amal ya. Yang punya siapa? Dokter Tailah ya. Yang lain mana lagi yang TDM? Ini dari mana? Medannya mana? Medan Denai. Yang ini? Biren juga. Yang ini? Aceh Barat. Aceh Baratnya mana? Pantai Cermin. Oh, Masya Allah. Tamat apa? Hah? Udah selesai S1. S1-nya di mana? Tunggu dirunding ya. Baik. Saya dulu sering ke Pantai Cermin pasca tsunami. Baik, kita bicara sedikit tentang pengertian ya. Pengertian imam sholat. Ini seperti saya sebutkan tadi ya. Ini secara umum kita ambil imam ya. Apa itu imam? Imam secara umum artinya adalah pemimpin ya, atau pemuka. Ya. Nah, dalam Islam kata imam itu adalah ya pemimpin di dalam berbagai aspek kehidupan umat. Jadi Rasulullah SAW juga itu disebut sebagai imam. Ya, Khulafa ar-Rasyidin juga dikatakan sebagai imam. Ini artinya imam al-a'zam, imam besar. Sebagai ya kalau di negara mungkin sebagai presiden, karena dia yang mengatur seluruh kehidupan umat Islam ya. Maka kita batasi tadi imam sholat. Maka nanti kita lihat imam itu dalam konteks sholat. Maka sebutkan sini pengertian imam sholat. Adapun dalam konteks sholat, imam itu adalah pemimpin dalam sholat berjamaah. Jadi ini yang kita ingin bahas di sini. Imam adalah pemimpin dalam sholat berjamaah. Jadi imam yang kita maksud adalah pemimpin dalam sholat berjamaah di sini. Ya, dan sholat berjamaah adalah yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih ya, secara bersama-sama dengan ketentuan tertentu, di mana seseorang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Ya, namanya berjamaah, maka harus ada imam, harus ada makmum. Minimal berjamaah itu berapa? 2. Ya, minimal berjamaah itu 2. Ya.
Ada imam, ada makmum, berarti sudah disebut sebagai berjamaah. Dan tentunya berkaitan dengan berjamaah ini, ya tentunya kita sepakat ya bahwa sangat penting sekali sholat berjamaah ini. Ya, bahkan sebagian ulama ada yang mewajibkannya. Bagaimana tidak? Karena orang buta saja diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang sholat berjamaah. Ya, bagaimana kalau kita sehat, tempat kita dekat, ya tidak ada halangan, ya maka tidak ada halangan kita untuk, ya tidak ada alasan kita untuk tidak berjamaah. Dan tentunya sebagai imam, sebagai khatib, kita menjadi uswah, menjadi contoh dalam sholat berjamaah. Jangan sampai imam sholatnya nggak berjamaah, ini muskilah ini. Ini yang terjadi sekarang. Ya kalau kita lihat di kampung-kampung, sebahagian kampung itu di Aceh ini ya, di Aceh. Nggak jauh-jauh itu Darussalam itu. Ya, nggak usah jauh-jauh kita ceritanya. Nggak tahu saya kalau nanti di Pantai Cermin di Nagan Raya sana, ya itu imam yang ditunjuk sebagai imam kampung itu sholat jamaahnya berapa kali ke masjid? Ya maghrib saja kalaupun datang, itu lainnya nggak tahu. Ya, maka memang satu sisi ada sisi positif ya, seperti kita tadi dipertanyakan tadi, seperti kata Dr. Muhammad tadi, Prof. Muhammad. Oh memang kita ini sebagai dai-dai ini datang saja ke masjid, nggak usah paksakan diri jadi imam. Tapi kalau nggak ada orang jadi imam, ya lama-lama kita jadi imamnya di situ. Ya, karena memang yang ditunjuk jadi imam itu sering nggak datang gitu. Itu kasusnya sekarang itu. Ya, bayangin kalau imam saja sholat 5 waktu ke masjid, masyarakatnya belum tentu ke masjid, apalagi imamnya. Iya, jarang ke masjid. Kalau istilah saya PSMS, Persatuan Sholat Maghrib saja. Iya, itu banyak kejadian. Ternyata, ya saya sering bilang sama mahasiswa di Unsyah itu, di UIN itu. Ya, jangan ikut klub PSMS. Apa itu Pak? Bukan klub bola saya bilang, Persatuan Sholat Maghrib saja. Ternyata bukan mahasiswa saja gitu. Imam yang ditunjuk di kampung juga begitu kejadiannya. Ya, musibah ini. Maka saya yakin kita sepakat ya betapa pentingnya sholat berjamaah itu, dan kita ini sebagai yang sudah menjalani posisi sebagai imam, sudah menjalani posisi sebagai khatib, maka jangan sampai kita ya yang jarang ke masjid. Ini musibah. Ya, jadilah kita orang yang paling aktif ke masjid. Ya, aktif ke masjid. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan masjid kecuali dalam kondisi beliau sakit berat sekali, bahkan sampai yang tak sadar lagi, beliau tidak ke masjid. Ya. Ini ada orang sekarang mudah bilang apa? Itu kan ya apa namanya fardu kifayah. Semua dianggap fardu kifayah, sama kayak ngurus mayat. Ya, semua ada fardu kifayah. Apa jadinya masjid kita? Baik, ya. Berarti imam dalam konteks sholat, ada imam adalah pemimpin dalam sholat ya berjamaah. Baik. Sekarang kita lihat ya. Yang pertama ini kita mau lihat tentang keutamaan imam. Maksudnya keutamaan ketika kita menjadi imam, yakni imam sholat. Ya, apa saja keutamaannya supaya ini menjadi motivasi bagi kita. Ya. Karena nanti jangan sampai ketika kita belajar fikihnya sehingga timbul rasa takut ya. Rasa down, kalau gitu enggak usah lah saya jadi maju jadi imam. Ya, sebelum kita belajar fikihnya dikasih motivasi dulu. Ya, ini yang akan kita dapatkan kalau kita menjadi imam. Ya. Meskipun nanti harus siap menerima konsekuensi-konsekuensi yang ditawarkan, yang diberikan. Ya. Apa keutamaan imam itu? Yang pertama adalah bahwa status imam sholat itu adalah wilayah syariah. Ya. Wilayah syariah itu maksudnya ditentukan oleh syariat. Jadi yang mengangkat atau menentukan status imam itu, syarat imam itu adalah syariat. Berarti bicara syariat itu, kalau bicara ketentuan syariat, berarti bicara ketentuan siapa? Allah dan Rasulnya. Ya, ketika Allah dan Rasulnya bicara tentang suatu profesi, itu menunjukkan apa? Keutamaan profesi tersebut. Berarti dia diangkat oleh Allah dan Rasulnya ini. Sama kayak seorang pejabat. Kalau yang ngangkat adalah bupati, kan beda dengan yang ngangkat gubernur. Pejabat yang diangkat gubernur tentu lebih rendah dibanding pejabat yang diangkat oleh presiden, kan begitu. Nah, imam ini profesinya diangkat, ditentukan oleh siapa? Oleh syariat. Siapa yang apa itu? Di antaranya adalah hadis ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallam, ya ummul qauma ya aqra'uhum li kitabillah. Kata Rasulullah, yang berhak menjadi imam pada suatu kaum itu adalah
aqra'uhum li kitabillah. Meskipun nanti kita akan lihat ini, aqra'uhum ini terjadi perbedaan pendapat para ulama kita. Apa yang dimaksud dengan aqra'uhum? Ya, saya tidak sebutkan terjemahannya ya. Mudah-mudahan insyaallah paham rata-rata ini bahasa Arab. Kata Rasulullah, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami sebuah kaum itu atau sebuah musalla itu, sebuah masjid itu, sebuah menasah itu siapa? Kata Rasulullah, aqra'uhum li kitabillah. Yang paling paham tentang bacaan ya Al-Qur'an. Ada yang mengatakan maksudnya adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ada yang mengatakan maknanya adalah yang paling paham tentang Islam. Ya. Ini enggak gampang ini perkara imam ini. Disebutkan apa? Aqra'uhum. Ya, aqra'uhum itu artinya apa? Yang paling ya. Ini kan ismu tafdil. Jadi kalau ngumpul di antara kita ya ini ya ada yang tamat pesantren S1, S2, S3, siapa yang berhak jadi imam? Aqra'uhum, yang paling paham tentang sholat itu yang dia minta jadi imam. Ya, dilihat dari kapasitasnya, kecakapannya. Dilihat dari keprofesionalannya. Ya, maka kita kembali tadi profesional, mewujudkan imam yang milenial dan profesional. Kenapa kata profesional? Rasulullah mengatakan aqra'uhum, yang paling profesional. Ya, jadi tidak bisa sembarangan imam itu. Maka ketika dia tidak sembarangan, artinya apa? Harus dibekali imam itu. Jangan imam itu karena muncul karena waktu, karena nggak ada orang lain ya sudah dia jadi imam. Itu tidak bisa seperti itu. Inilah yang menjadikan kualitas umat Islam ini, ya, itu kan imam jadi-jadian namanya. Atau apa istilahnya? Jadi imam jadilah, bukan jadilah imam, beda ya. Apa bedanya? Jadilah imam sama jadi imam jadilah. Apa bedanya? Ustaz Sapril, apa bedanya Ustaz Sapril? Jadi imam jadilah. Kalau yang kedua, kalau jadilah imam, iya. Jadi kalau jadilah imam itu artinya apa? Profesional. Tapi kalau jadi imam jadilah, ya inilah imam jadi-jadian. Ya karena nggak ada yang lain, ya sudahlah dia saja jadi imam. Makanya bacanya pun ya kadang-kadang kita masih dapat di kampung. Ya tentunya baik ya, tapi kita kan ingin kualitas bacaan itu lebih baik. Jangan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, itu terus diulang. Begitu datang imam yang mau panjang bacanya sedikit, dia bilang kebiasaan kami di sini ayat-ayat itu saja. Jangan ada yang lain. Ada beberapa menasah di kampung di Banda Aceh ini, di Banda Aceh ini atau di Aceh besar. Ditunjuk kita jadi imam, tapi syaratnya apa? Suratnya ini aja. Ya, tapi kita punya syarat. Kita takut juga kan syaratnya. Wah, ini kalau harus syaratnya baca Baqarah, baca ini kita juga bisa mundur. Cuma ternyata diminta apa? Qul birabbin nas, birabbil falaq ini. Enggak boleh keluar dari ini Ustaz ya. Ya, sudah seperti itu kebiasaannya. Ya, seperti itu. Baik, ini kata Rasul ini ya, yang pertama, keutamaannya bahwa status imam itu adalah wilayah syariah, ditentukan oleh syariat. Ya. Maka orang yang jadi imam itu dia adalah orang yang diangkat oleh syariat. Jadi bukan apa? Kalau kata orang Aceh, bukan cilet-cilet imam ini. Ya. Karena cilet-cilet imam itu maka timbullah masyarakat yang cilet-cilet juga, yang main-main juga. Jadi ini imam ini perkara penting. Maka betul kata Pak Yasih tadi ya, bahwa ini bukan perkara main-main, perkara imam ini perlu mendapatkan perhatian serius. Karena memang kualitas imam itu akan sangat menentukan kualitas masyarakat. Semakin baik kualitas imam, maka insya Allah kualitas masyarakat juga akan semakin baik. Ya, baik. Ini yang pertama keutamaannya, bahwa dia adalah ditentukan oleh syariat, bukan ditentukan oleh presiden, oleh gubernur, enggak, tapi syariat. Allah dan Rasulnya yang menentukan dia, menetapkan syaratnya. Aqra'uhum, paling paham tentang Islam, paling bagus bacaannya. Ya, baik. Yang kedua, bahwa imam itu keutamaannya adalah Nabi mendoakan untuk para imam. Ya, ada doa Nabi khusus untuk para imam. Masya Allah. Jadi para imam itu mendapat doa khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Imam itu adalah yang bertanggung jawab, yang menjamin sholat itu. Wal muadzin dan muadzin itu adalah orang yang diberikan amanah.
Diberikan amanah apa maksudnya? Diberikan amanah untuk memantau masuk atau belum masuknya waktu sholat. Dan diberikan amanah untuk mengumumkan berdirinya sholat. Kata para ulama kita, azan itu haknya muazzin. Muazzin itu tidak perlu tunggu imam untuk azan, enggak. Yang dia tunggu apa? Masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat, imam ada imam, enggak ada imam, dia azan. Karena dia mu'taman untuk muraqabah, muraqabah itu? Memantau waktu masuknya waktu sholat. Tetapi kalau iqamah itu bukan hak muazzin, itu hak imam. Imam yang mengatakan aqim. Qomat. Ya, imam yang menentukan. Cuma kadang-kadang kita ya udah langsung dia muazzin aja, dia qomat langsung, baru nanti ditunjuk imamnya. Pada dasarnya tidak seperti itu. Apalagi kalau di tempat memang yang ada imam rotibnya, imam yang tetap. Muazzin itu tidak boleh qomat kecuali imam yang nyampaikan, dirikan sholat. Ya, atau memang kalau sudah disepakatin mungkin banyak masjid sepakat bahwa antara azan dengan iqamah sekian, ya, dan disepakati oleh imam setempat, ya, silahkan. Tapi dasarnya kalau belum ada kesepakatan waktu, maka dikembalikan kepada imam, dan imam berhak. Sudah 10 menit, kata imam, tunggu dulu. Imam berhak, karena dia pemimpinnya. Dia yang dhamin. Ya, dia yang bertanggung jawab, ya. Baik. Ya, kata Rasulullah, al-imamu dhaminun wal muazzinu mu'tamanun. Selanjutnya kata Rasulullah, Allahumma arsyid Allahumma arsyid al-a'immah waqfir lil muazzin. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam. Ini doa Rasulullah khusus untuk para imam. Ya. Doa Allah khusus untuk para imam. Ini menunjukkan keutamaan sendiri, ya. Ya. Kalau pegawai bank ada nggak doa khusus Rasulullah? Hah? Ada nggak doa Rasulullah khusus untuk pegawai bank? Hah? Nggak ada kan? Maksud yang kita ingin sampai, imam ini jangan dianggap remeh. Ya. Saya punya beberapa mahasiswa, ketika saya tanya, apa kegiatan sekarang? Ya, cuman ngajar-ngajar ngaji, Ustaz. Bukan cuman, saya bilang. Salah Anda ini. Bilang, Alhamdulillah Ustaz, saya mengajar ngaji sekarang. Itu yang betul, bukan cuman. Cuman itu kalau Anda bilang, ya cuman jadi pegawai bank. Betul, itu cuman. Salah. Orang kan menganggap kalau imam, ya, atau khatib, ya cuman jadi khatib Ustaz, cuman jadi imam. Apa yang cuman? Ini Anda coba lihat ini. Anda didoain khusus loh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang kadang-kadang image-nya itu perlu dirubah. Ya, sebagai seorang dai bangga. Alhamdulillah saya sebagai seorang dai. Ya, itu di STID itu saya dengar yang menjadi kebanggaan mereka, ya tentunya secara sisi dunianya itu adalah semakin dalam, di mana dia semakin jauh katanya mengabdi, semakin itu seharusnya memang seperti itu. Bangga dia. Saya jadi dai. Lah kalau Anda jadi dai di Banda Aceh, ya, khutbah 5 menit dibayar 500.000. Wah, siapapun mau, Pak. Tapi siapa yang mau di perbatasan dalam sana? Ah, itu dia kan gitu kan. Jadi bangga harusnya itu dengan tugas yang mulia itu. Ya, kita kemarin ngumpulin beberapa dai dari perbatasan. Ya. Untuk masuk ke sana aja mungkin 2 jam, 3 jam. Untuk buat pertemuan online itu kita harus buat apa dulu? Permintaan dulu. Setujui enggak ini? Karena kita tahu di sana mereka enggak. Saya bilang sama mereka, Allahu Akbar, ya. Allah mudahkan urusan antum semua. Saya belum tentu sanggup seperti Anda seperti di situ. Itu yang memang tugas-tugas yang mulia itu. Ya. Tugas-tugas yang mulia. Nah, ini kita kembali. Jadi imam ini tugasnya hebat, ya. Didoakan oleh Rasulullah secara khusus. Allahumma arsyid al-a'immah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam. Ini doa Rasulullah SAW secara khusus. Ya, untuk para imam. Ya, berbanggalah, berbahagialah kita yang jadi posisinya sebagai imam. Ya, karena kita mendapatkan petunjuk atau mendapatkan doa khusus dari Rasul SAW. Dan yang belum menjadi imam, kita doakan supaya cepat jadi imam. Termasuk imam rumah tangga. Ya, imam. Itu kan juga imam. Ya. Baik, ini doa Nabi ya, khusus untuk para imam. Ya. Baik, yang ketiga, kata para ulama kita, Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin itu menjadi imam. Ini profesinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profesinya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Ini adalah sahabat-sahabat yang paling hebat ini.
Saya punya mahasiswi, dia gabung di grup apa ya, bisnisnya Google katanya. Dia nyampein bangga banget itu. Ya, secara dunia dia punya komunitas dengan orang-orang yang tergabung di perusahaan apa itu Google. Ya. Ya wajar saja secara dunia, ya. Google itu kan perusahaan besar. Ya kan? Ya. Sekarang para imam ini profesinya sama dengan Rasul SAW. Dengan para khulafa ar-rasyidin, ya. Luar biasa. Luar biasa ini posisinya. Ya, maka jangan merasa kecil dengan imam. Dimanapun posisi Anda sebagai imam. Ingat bahwa posisi Anda itu adalah posisi yang pernah ditempati oleh Muhammad SAW dan oleh para khulafa ar-rasyidin. Ya, jadi luar biasa. Meskipun tentunya derajat kita tidak sama dengan mereka, tapi minimal kita punya profesi yang sama seperti mereka, kan begitu. Ya sama kayak orang misalnya gabung di perusahaan besar tadi. Kita kan nggak sama sebenarnya sama yang punya perusahaan itu. Cuma minimal terikutlah bergabung di situ, kan begitu. Ini ya, bagaimana kalau ternyata profesi yang dijalani atau yang kita jalani itu adalah profesi yang dijalankan oleh siapa? Manusia terbaik, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan generasi-generasi terbaik setelah Rasul SAW, khulafa ar-rasyidin. Maka nanti para ulama kita beda pendapat, mana lebih utama, imam atau muadzin? Ya, imam atau muadzin. Sama-sama sini didoakan. Ya oleh Rasulullah, Allahumma arsyid al-a'immah waqfir lil muadzin. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam dan berilah ampunan kepada para muadzin. Sama-sama didoakan Rasulullah. Ya. Maka nanti kata para ulama kita, mana lebih utama, imam atau muadzin? Para ulama yang mengatakan imam lebih utama dari muadzin, ya, karena Nabi Muhammad SAW dan Khulafa ar-Rasyidin itu imam, bukan muadzin. Ya, itu bagi yang mengatakan imam itu lebih utama daripada muadzin. Ada yang mengatakan muadzin lebih sulit, lebih utama. Ya, karena kerjanya lebih berat, apalagi zaman dulu ya. Zaman dulu kan nggak seperti sekarang. Sekarang tinggal bunyi titit azan. Dulu kan dia harus naik ke tempat yang tinggi, ya, pantau waktu. Ya, kalau salah, makanya yang dikatakan tadi mu'taman dia. Ya. Baik, ini keutamaan yang ketiga, bahwa profesi ini adalah profesi yang dijalankan oleh Rasulullah dan para khulafa ar-rasyidin, dan juga orang-orang setelah mereka. Yang keempat, imam itu adalah uswah hasanah, ya, teladan yang baik. Ya, jadi imam itu harus menjadi teladan yang baik. Baik teladan dalam bacaannya, teladan dalam sholatnya, juga teladan dalam akhlaknya. Ya, teladan dalam akhlak. Apalagi kondisi sekarang ini yang kadang-kadang satu dengan yang lain, gesek sana, gesek sini. Kalau imam punya teladan yang baik, jamaah itu akan terpengaruh dengan kondisi imam. Tapi kalau kata imam, udah usir saja, ya, jamaah pun mudah terprovokasi. Hati-hati loh. Ya, bahwa kadang-kadang tanpa kita sadari, posisi kita sebagai imam atau sebagai khatib, ada sejumlah orang yang memang percaya sama kita itu. Walaupun kadang-kadang kita hanya mengucapkan kalimat-kalimat santai, tapi itu jadi pegangan dia. Jadi pegangan dia. Maka imam khatib ini orang yang punya pengaruh besar secara kejiwaan di masyarakat. Maka perbaiki kondisi kita ketika kita sebagai imam, sebagai khatib. Karena sikap kita itu kadang-kadang tanpa kita sadari itu memberikan pengaruh besar kepada masyarakat. Jadi kalaulah Banda Aceh besar khususnya ini, khatib imamnya itu adalah uswah hasanah, insya Allah nggak akan terjadi itu peributan itu. Kalaupun ada minim sekali. Tapi karena khatib dan sebagian khatib, kita katakan sebagian, tidak semua. Sebagian khatib dan imamnya kadang-kadang kurang menunjukkan sikap teladannya, maka terjadi hal-hal yang kurang baik. Ya, jadi ini penting ya, bahwa imam dan khatib itu adalah uswah, sebagai uswah. Yang kelima, ya, agungnya kedudukan imam dan bahayanya meremehkan urusannya. Ya, apa kata Rasul sallallahu? Yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum. Kata Rasulullah, para imam itu memimpin sholat kalian. Kalau dia pimpin sholatnya dengan baik, fa in asabu, dia pimpin sholatnya dengan baik, maka kalian dapat pahala, maksudnya makmum, dan mereka dapat pahala. Jadi, kalau sholat yang kita pimpin baik, kita dapat pahala, makmum juga dapat pahala. Ya, enak apa enggak itu? Penting kedudukannya kan? Tapi kata Rasulullah apa? Wa in akhta'u falakum.
wa alaihim. Tapi kalau imam salah, kata Rasulullah SAW, kalian tetap dapat pahala. Lah kalian kan ikut dia. Wa alaihim, dan dosanya mereka yang tanggung, imam yang tanggung. Ya, jangan main-main jadi sebagai imam. Kalau kita betul, kita dapat pahala, makmum dapat pahala. Kita salah, main-main kita sholatnya, makmum tetap dapat pahala. Tapi sebagai imam dia menanggung kesalahannya. Maka tidak boleh dianggap remeh. Ya. Kalau kita sadar dengan kondisi ini, ya para pemimpin kita sadar dengan kondisi ini, maka dia akan perbaiki para imam itu, akan perhatikan para imam itu. Ya, maka kalau kita lihat di sejumlah negara Islam itu, imam itu gajinya besar, diberikan gaji. Ini motivasi secara dunia ya. Gajinya besar dia. Ya, kalau kita lihat di beberapa negeri Timur Tengah itu kan, imam itu diberikan rumah, dia dapat takmin apa nama takmin itu? Garansi kesehatan, ya diberikan makanan apa segala macam ya. Ya, kenapa bisa sampai seperti itu? Karena para pemimpinnya sadar dengan kondisi ini tadi. Pentingnya imam tadi. Ya, jadi imam itu sudah tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain. Dia fokus saja di masjid. Paling kegiatan yang lain apa? Ngajar. Ya, dicukupkan. Tapi kondisi sekarang ini, ya kadang-kadang sebagian kebijakan pemerintah ya belum maksimal mendukung profesi imam ini. Ya, padahal kita punya dana cukup besar kan seperti itu. Ya, kalau seandainya imam ini diberikan perhatian khusus, ya, maka orang akan berebut menjadi imam kan begitu. Ya, jadi motivasi bagi orang. Baik, ini pentingnya ya, atau di antara keutamaan imam. Ya. Maka ya perhatikan ini sebagai imam, ya, sebagai khatib agar kita bisa termotivasi dan juga ya waspada dengan kondisi kita. Jangan cukupkan dengan ilmu yang ada, tapi berusahalah terus memperbaiki kondisi kita. Baik dari secara ilmu, ya, juga secara amanah dalam menjalankan tugas kita sebagai imam. Ya, baik. Ya, ini selanjutnya tadi kita sudah kita akan bicara nanti ya. Siapa yang paling berhak ya? Waduh, ini ya menjadi imam, ini nggak terbaca ya. Siapa yang paling berhak menjadi imam ya? Ini judulnya itu. Siapa yang paling berhak menjadi imam? Ya. Ya, siapa yang paling berhak ya menjadi imam? Baik. Tadi ini adalah ketika pertanyaan siapa yang paling berhak menjadi imam, biasanya para ulama kita akan kembali ke hadis ini ya. Karena ini salah satu hadis yang menjadi kriteria imam. Ketika bicara siapakah yang paling berhak jadi imam? Ya. Maka kebanyakan para ulama kita kalau kita baca buku-buku fikih atau tulisan-tulisan khusus tentang imam, mereka banyak kembali ke hadis ini, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ya, apa itu hadisnya kata Rasulullah? Ya ummu al-qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya, hendaknya menjadi imam kalian itu adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Maksudnya adalah paling ya sesuai tajwidnya, ya, bagus bacaannya. Ya. Nah, selanjutnya kata Rasulullah, fa in kanu fil qira'ati sawa, kalau bacaannya sama, fa alamuhum bisunnah. Maka adalah orang yang paling paham tentang Islam. Ya, ini tertibnya ya. Tertib ketika ada berkumpul orang-orang terbaik misalnya. Ya, berkumpul di masyarakat atau di jamaah itu orang-orang terbaik. Maka siapa yang paling berhak menjadi imam? Ya, atau siapa yang dipilih jadi imam? Yang pertama kata Rasulullah, aqra'uhum li kitabillah. Meskipun nanti kita ada terjadi perbedaan pendapat para ulama di sini. Kalau ini ya sama-sama bagus bacaannya, fa'alamuhum bisunnah, paling paham tentang Islam. Ya, kalau ternyata memang dia bagus, di sini bagus semua nih. Maka siapa? Fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Siapa yang paling duluan ya masuk Islam atau siapa yang paling duluan bertaubat. Ya, coba dilihat track recordnya. Ya, karena manusia kan punya track record beda-beda. Ya, ada sebagian imam itu memang dulu awalnya ya main bola, bukan jaga sholat. Usia 20 tahun baru taubat. Ya, jadi ini. Atau ada yang dia ternyata 40 tahun baru taubat. Nah, yang usia 20 tahun taubat itu nih duluan kan. Kalau memang dia ternyata di sini sama, di sini sama. Ya. Kalau memang yang juga sama, fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman. Siapa yang paling duluan masuk Islam? Ya, kalau memang sama-sama Islam berarti siapa yang paling duluan istiqomah. Ya, manusia kan punya track record seperti disebutkan tadi. Ada yang memang kapan dia baru jadi penghuni masjid? Usia 30 tahun.
Ada yang usia 20 tahun, ada yang usia 60 tahun. Ya, kita lihat track recordnya. Kalau memang dari hal-hal tadi ya bersamaan. Ya. Selanjutnya kata Rasulullah, wala yu'minu rajulu rajula fi sultanihi. Ya. Dan janganlah ya kata Rasulullah, ya janganlah seorang maju menjadi imam sholat di tempat kekuasaan orang lain. Ini perhatikan ya. Apalagi kalau kita tugas ke daerah atau kita datang di sebuah tempat, perhatikan. Ini hadis Rasul SAW. Jangan sombong, saya hafal 30 juz, saya hafal 10 juz. Ini Imam Fatihah aja, ya, mesti baru semalam hafalnya. Perhatikan hadis Rasul SAW ini. Apa kata Rasulullah? La yu'minu, la yu'ammanu, ya. La. Ar-rajulu rajula fi sultanihi. Ya, jangan seseorang itu menjadi imam, ya, pada daerah kekuasaan orang lain. Kita datang ke suatu tempat, maka hendaknya kita jangan jadi imam. Kalau di situ, kecuali memang ditunjuk. Ya, jangan maju sendiri. Nah, ini jangan seperti itu. Ya, jangan maju sendiri. Apa itu ketika kita masuk daerah orang lain, sehebat apapun kita, dahulukan tuan rumah. Kecuali tuan rumah minta. Jangan paksakan dia, tidak boleh. Ini adab. Ya, kadang-kadang kita sendiri kadang-kadang yang kurang punya adab sehingga orang pun tidak beradab sama kita, kan begitu. Ya, kadang orang kan banyak protes, masyarakat ini tidak mendukung saya, nggak pas sama saya. Coba perhatikan, betul nggak sudah hadap saya sama mereka? Jangan-jangan saya sudah datang begitu langsung nawari minta jadi, harus paksa jadi imam. Ini jadi musibah. Tidak boleh. Wala yaqudu fi baitihi ya ala takrimatihi illa biidnihi, dan tidak boleh duduk di rumah orang lain di kursi khusus orang tersebut kecuali dengan izinnya. Ya, ini jaga adab kita. Ya, baik. Selanjutnya kita sebutkan tadi ya, juga kata Rasulullah ini, in kanu salasatan falya'ummuhum, ya. Ini apa tadi? Fal ya ummu, ya. Ya ummul qaum. Wala ya ummu, ya. Wala ya umanna. Wala ya umanna ini. Mana tulisannya tadi? Ah, ini wala ya umanna rajul. Ya, ar-rajula. Janganlah seorang itu jangan sekali-kali kata Rasulullah, seorang itu menjadi imam di tempat orang lain. Ya. Kecuali dengan izin orang yang berkuasa di situ. Ya, baik. Selanjutnya kata Rasulullah, ya wa in kanu salasatan falyummuhum ahaduhum wa haqquhum bil imamah aqra'uhum. Ya. Kalau kalian sudah ada 3 orang, ya maka hendaklah salah seorang dari mereka menjadi imam. Perintah dari Rasulullah. Ya, memilih pemimpin secara umum dan juga memilih imam ya di dalam salat. Maka hendaklah yang menjadi imam itu adalah orang yang paling bagus ya bacaannya. Baik. Selanjutnya ini yang kita sebutkan tadi ya, dari hadis ini tadi, hadis-hadis yang ini tadi, kata Rasulullah bahwa yang paling berhak menjadi imam itu adalah orang yang paling aqra'uhum li kitabillah. Ya, apa yang dimaksud dengan aqra'uhum li kitabillah? Ya, kata para ulama kita ini ada 3 pendapat minimal ya kalau kita baca buku-buku fikih. Ya, apa yang dimaksud dengan aqra'uhum li kitabillah? Pendapat pertama mengatakan adalah aqra'uhum itu yang kata Rasulullah yang paling berhak jadi imam itu adalah aqra'uhum, adalah orang yang paling banyak hafalannya. Paling banyak hafalannya. Saya hafal 2 juz, ini hafal 5 juz, ini hafal 30 juz. Maka yang hafal 30 juz itu paling berhak jadi imam. Ya, bukan berarti yang 2 juz tidak boleh, tapi ya, dia lebih berhak. Dia lebih berhak jadi imam. Ya. Ini pendapat pertama. Aqra'uhum itu maksudnya adalah yang paling banyak hafalannya. Pendapat kedua mengatakan aqra'uhum itu maksudnya adalah paling faqih, paling alim. Paling alim dia, paling tahu tentang ya hal-hal berkaitan dengan sholat tersebut. Meskipun hafalannya lebih sedikit. Ya, ini hafalnya 2 juz, ini hafalnya 10 juz. Tetapi secara pemahaman agama, yang 2 juz ini lebih paham. Maka yang lebih paham agama ini lebih berhak. Meskipun hafalnya lebih sedikit. Ini pendapat yang kedua. Ya. Dan pendapat atau paling berhak untuk menjadi imam. Yang pertama mengatakan adalah yang paling banyak hafalannya. Yang kedua adalah yang mengatakan paling alim. Pendapat yang ketiga ini mengatakan paling banyak hafalannya lebih berhak dengan syarat dia paham tentang fikih sholat itu atau fikih imam. Ya. Dan para ulama kita mengingatkan, ini poin penting, tidak selayaknya memajukan orang-orang yang hanya pandai meliuk-liukkan suara untuk menjadi imam. Ini perhatikan. Karena masyarakat kita ini suka suara yang meliuk-liuk ya. Pernah saya ikut sholat seperti itu ya. Jadi di kampung itu banyak yang sebenarnya bagus bacaan. Tapi ini ada satu orang ini suaranya begitu ya.
Kalau ngomong biasa, tapi kalau udah baca Quran, dia paksakan bacaan itu. Dan dia senang pula nampil orangnya. Ini juga musibah ya. Hubus syuhrah. Ini musibah ya orang. Senang tampil. Ya kalau memang punya kapasitas, ya tidak masalah. Tapi kapasitasnya tidak ada. Ada orang lebih paham, dia memaksakan diri untuk maju. Ya, ini menjadi musibah. Ini ada ya. Ini ada di antara manusia seperti itu. Kenapa kita ceritakan ini? Jangan sampai kita seperti itu. Karena ada penyakit seperti itu. Ya ada penyakit, hubbu syuhrah. Ya hubbu syuhrah, suka terkenal. Ya, kalau punya kapasitas, ikhlaskan niat. Ini masalahnya tidak punya kapasitas. Apa yang terjadi setelah beberapa kali dia sholat, jadi masyarakat bilang itu yang nunjuk dia jadi imam siapa? Ya nggak tahu, dia maju aja sendiri. Dia pendatang, ya, karena kebetulan kalau dia sholat anak-anak suka ngikutin. Mungkin dia merasa, oh ini anak-anak ngepen sama saya kan gitu. Ya, ini menjadi musibah. Maka ini menjadi perhatian kita. Jangan karena meliuk, pokoknya suara apa istilahnya itu? Melagu ya. Ya, melagukan gitu. Ya pada dasarnya melagukan itu tidak menjadi masalah selama tidak berlebihan. Dan menjadi terlarang kalau gara-gara ngikutin lagu panjang tajwidnya hancur kan begitu. Ya, kan sebenarnya yang wajib itu kata Allah apa? Warattil Qur'ana tartila. Bacaannya bagus tidak bagusnya itu yang diikutin. Ya, mengenai lagu tidak melagu itu belakangan. Ya, tapi tajwid itu harus jadi ukuran. Nah, ini menjadi perhatian ya. Jangan sampai yang didepankan karena pandai melagu-lagukan suara saja tanpa memperhatikan bagaimana pemahamannya tentang fikih imam atau fikih salat. Ya, baik, ini berkaitan dengan siapa yang paling berhak berkaitan dengan menjadi imam. Nah, kata para ulama kita, kasus ini kita terapkan kapan? Ketika ini tidak ada di situ pemimpin, ya, tidak ada pemimpin di situ, ya, atau tidak ada imam ratib, imam tetap. Tapi kalau di masjid itu ada, ya, di kampung itu paling berhak menetapkan siapa ya? Kepala desa. Dia tunjuk ini imam. Kalau memang yang ditunjuk itu kurang bagus, kita nasihatin, ya, kita sampaikan ini yang paling sebenarnya. Ya, maksudnya apa? Kalau kita punya kriteria ini, ketika kita masuk kampung orang, jangan praktek kriteria ini. Tunduk sama kampung setempat dulu. Ya, yang kedua, ketika tidak ada imam ratib di situ, imam tetap, maka kita pakai ini. Tapi kalau ada imam tetap di situ, ini jangan dipakai nih. Ini kata para ulama kita seperti itu. Jangan dipakai. Biarkan imam ratib itu. Ya, biarkan imam ratib itu. Jangan Anda seperti dikudeta dia. Tidak boleh. Ini aturan dalam Islam. Ya. Jadi bukan hanya larangan mengkudeta ke pemerintahan, mengkudeta ke imam juga tidak boleh. Gitu. Perhatikan aja. Masuk ke kampung, ikutin aja mereka. Ya, biarkan mereka jalankan. Kita nasihati dengan cara yang baik. Kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, kita nasihati dengan cara yang baik. Ya. Yang kedua, kita tidak usah ikutin, selesai di situ. Tidak usah dari awal diserang dan langsung enggak, jangan seperti itu. Ya, jaga akhlak kita. Nah, kata para ulama kita ini dipraktekkan kalau ya tidak ada pemimpin di situ atau yang kedua tidak ada imam tetap di situ. Ya. Kalau ada pemimpin memutuskan saya mengatakan si fulan jadi imam, ikutin saja. Sambil kita memberikan nasihat kepada pemimpin tadi atau kepala desa tadi. Inilah Pak Geci, ini Pak siapalah Pak kepala desa syarat-syarat jadi imam. Ya, baik. Nah, kalau memang mau diterapkan, ya kata kepala desa, ayo kita terapkan apa yang diinikan. Inilah dia. Ya. Tapi kalau kepala desa mengatakan enggak, saya putuskan ini, ikutin dia. Nasihati dengan cara yang baik. Jangan dilawan. Ya, dan begitu juga kalau sudah ada imam tetap, biarkan dia. Ya, sambil kita berikan pemahaman dengan cara yang baik. Ya, sehingga tidak ada timbul gejolak, timbul kerusakan. Ya, ini harus kita perhatikan. Baik. Dan juga di sini disebut ini juga perhatian ya, tidak selayaknya seseorang itu maju mendahului imam tetap kecuali dengan izinnya. Ya, la ya'umanna ar-rajula fi sultanihi. Ya, perhatikan ini ya adab kita. Ya, apalagi kita datang ke ke desa tertentu, ya, jangan maju. Tidak selayaknya kata Rasulullah. Ya. Juga kata Rasulullah, jangan seorang maju menjadi imam sholat di tempat kekuasaan orang lain. Ya, jangan lakukan ini sekali-sekali. Kalau kita dapati bacaan imamnya salah, kita perbaiki cara yang baik.
Ya, kita berharap dia yang baik dan dia tetap jadi imam, itu kita harapkan. Jangan rebut ya status imam dia. Kecuali ya gecik setempat mengganti. Ya kasusnya lain. Atau dia mengatakan kamulah yang jadi imam. Tapi pada dasarnya kita tidak boleh menjadi imam di tempat orang lain. Kecuali kalau kita diizinkan oleh orang yang berkompeten di situ. Ya, atau orang yang punya kekuasaan di situ baru boleh. Ya, baik. Selanjutnya ini perhatikannya siapa saja yang sah menjadi imam nih. Ya, siapa saja yang sah menjadi imam. Ya, yang pertama adalah orang buta. Bolehkah orang buta jadi imam? Boleh. Orang buta boleh jadi imam. Ya, kata para ulama kita karena Rasulullah pernah menunjuk siapa? Ibnu Umi Maktum menjadi imam di kota Madinah. Ya, bahkan ada beberapa kali, ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan lebih. Ya, Ibnu Umi Maktum adalah orang yang sahabat yang buta dan dia pernah ditunjuk oleh Rasulullah menjadi imam ya, ketika Rasulullah melakukan perjalanan keluar Madinah. Ya, di antara yang pernah ditunjuk jadi imam adalah Ibnu Umi Maktum dan dia dalam kondisi buta. Maka kata para ulama kita, ya ini menunjukkan bahwa bolehnya orang buta menjadi imam. Ya. Jangan pernah nanti ada orang buta maju, kamu buta, kamu nggak boleh. Ya, jangan ya. Karena Rasulullah pernah menunjuk orang buta jadi imam. Ya. Baik. Yang kedua budak. Ada budak, ya. Atau maula artinya mantan budak ya. Juga boleh jadi imam. Karena Salim ya maula Abu Huzaifah pernah ditunjuk jadi imam ya. Dan ketika itu dia adalah seorang budak. Jadi kalaupun statusnya budak dia boleh jadi imam. Ya, baik. Yang ketiga adalah anak yang mumayyiz. Ya mumayyiz itu artinya udah dapat bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik ya. Kalau dia sholat, dia enggak tiba-tiba lari ke sana, lari kemari, itu belum mumayyiz biasanya itu. Ya, tapi kalau sudah dia diam, ya udah tahu dia sujud yang baik ini, ya biasanya umur 6-7 tahun anak itu sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang harus dia lakukan pada waktu sholat, mana yang tidak boleh. Ya, mumayyiz ini adalah fase sebelum baligh. Ya kalau baligh itu kan kalau mungkin dalam mazhab Syafi'i berapa? 15 tahun ya. Atau sekarang berapa rata-rata anak? 12 barangkali. Ya, atau dengan tanda-tanda ya sudah keluar mani ya atau tumbuh bulu kemaluan ya. Dan mumayyiz ini adalah fase sebelum baligh ya. Ya. Mungkin sekarang sekitar berapa? Usia 6-7 tahun ya. Sebagian ulama menyebutkan dikatakan mumayyiz adalah ketika dia diajak sholat maka dia tidak main-main lagi, tidak tiba-tiba pergi sana pergi kemari. Ya, itu kalau ada lihat anak sholat tiba-tiba pergi lari sana lari sini balik lagi sholat lagi balik itu artinya dia belum mumayyiz itu orang. Ya, baik. Jadi mumayyiz boleh ya, walaupun dia belum baligh. Ya, misalnya usianya baru 7-8 tahun, bolehkah jadi imam? Boleh. Apalagi kadang-kadang sekarang anak-anak mumayyiz ini juga ya hafalannya juga sudah banyak, ya, bacaannya juga bagus. Ya, apalagi dalam rangka memotivasi, ya boleh. Boleh diselingi dia. Ada imam yang senior, sesekali majukan dia, memotivasi yang lain juga untuk ya tambah semangat. Ya, jangan sampai ini dilarang anak-anak yang berprestasi ini, ya malah yang ditonton oleh anak-anak anak-anak usia 6-7 tahun joget-joget ya. Akhirnya anak-anak jadi joget-joget ya. Hal seperti ini juga perlu kita tampilkan ya. Maka perlombaan PASI itu juga bagus ya. Festival anak soleh. Ya, jadi memotivasi anak-anak. Ya, membuat image sama anak-anak. Inilah yang bagus. Jangan yang ditonton joget-joget, ya nyanyi sana sini ya seperti itu. Baik, ini yang ketiga. Orang mumayyiz boleh jadi imam. Yang keempat orang fasik. Ya, fasik ini banyak melakukan dosa. Ya, selama bukan kafir. Tiba-tiba ada, ya apalagi misalnya di kampung dia mungkin bagus bacaannya, tapi banyak melakukan dosa jadi imam. Bagaimana sikap kita? Ya kata para ulama kita, kalau memang ada imam yang lain, kita tunjuk imam yang lain. Atau kita bisa sholat tempat yang lain, kita lebih utama sholat tempat yang lain. Tapi kalau memang tidak ada tempat lain, dan ternyata memang kita harus sholat di situ, ya udah sholat aja. Insya Allah sholat kita sah. Meskipun dia adalah orang fasik. Yang nggak boleh itu orang kafir. Kalau kafir tidak sah sholat kita. Ya, tapi kalau dia orang fasik, ya, dan kebetulan dia jadi imam, dan posisi kita memang tidak ada pilihan lain, harus sholat saja. Insya Allah sah, tidak menjadi masalah. Ya meskipun yang tentunya kalau kita punya pilihan lain, cari pilihan lain. Kalau bisa diganti, ya diganti. Tapi kalau memang kondisinya terpaksa, ya tetap sah insya Allah. Meskipun dia fasik, selama bukan kafir.
Yang kelima, kata para ulama kita, adalah orang yang tidak diketahui identitasnya. Ya. Baik tidak diketahui identitasnya secara umum, atau kita datang ke masjid. Kita kan nggak tahu identitas imam ini. Ya, nggak perlu kita tanya, oh saya mau tanya dulu, ini imam akidahnya bagus nggak? Suka mencuri apa? Nggak perlu tanya seperti itu. Ya, kecuali memang dia diketahui adalah orang kafir, ya, nggak sholat. Ya, tapi selama dia adalah ditunjuk jadi imam di suatu tempat, kita ikut sholat. Ya, dan tanpa kita tahu identitas secara detail tidak menjadi masalah selama dia bukan terkenal sebagai orang kafir. Ya. Dia bukan orang kafir, jadi kita boleh ya, ikut sholat bersama dia. Baik. Yang keenam adalah wanita menjadi imam bagi jemaah wanita. Ya, ini tidak boleh menjadi imam bagi yang laki-laki. Ya, ini prinsip dalam Islam. Dan yang ketujuh adalah bolehnya imam sholat fardu dan makmum sholat sunnah atau sebaliknya. Ya boleh. Kalau imam sholat fardu, jemaahnya sholat fardu, ini dipraktekkan Rasulullah SAW. Ya. Atau imam sholat sunnah, jemaahnya sholat sunnah, juga dipraktekkan Rasul SAW. Ya. Kalau kasusnya imamnya sholat sunnah, jemaahnya sholat fardu, ada nggak? Imamnya sholat sunnah, jemaahnya sholat fardu. Ada nggak kejadiannya gitu? Hah? Kejadian siapa? Hah? Gak pernah terjadi pada masa Rasul SAW. Ya kalau kejadian di lapangan, ya bisa saja terjadi. Ini para ulama kita ketika mengatakan bolehnya imam sholat fardu dan makmum sholat sunnah atau sebaliknya, dibolehkan. Kenapa? Kata para ulama kita, Mu'adz bin Jabal, ya. Mu'adz bin Jabal itu pernah sholat bersama Rasulullah, ada yang menyebutkan sholat Isya. Ya. Rasulullah sholat Isya, dia sholat Isya. Jadi kan imam fardu, dia fardu. Setelah itu dia pulang ke kampungnya, ya. Jadi imam lagi di sana. Maka dia sholat apa? Sholat sunnah itu. Boleh mengulangi sholat 2 kali, tapi yang kedua jadi sunnah, meskipun tidak harus diulang-ulang terus tiap hari ya. Jadi ketika itu Mu'adz bin Jabal pulang ke kampungnya, dia sudah sholat Isya sama Rasulullah. Maka pulang jadi sholat sunnah. Dan dia jadi imam. Makmumnya itu sholat fardu. Kasus dia ini, ketika itu dia panjangkan sholat. Ada yang menyebutkan dia baca Al-Baqarah. Hah? Ada jamaahnya yang kebetulan katanya sedang menunggu, ada yang menyebutkan sedang menunggu apa? Nunggu air. Wah, bacanya surah Al-Baqarah, bayangin. Yang baca lagi Mu'adz bin Jabal. Yang bacanya nggak ngebut. Dia khusyuk bacanya. Ada beberapa orang keluar. Ya, memutuskan. Dan dibolehkan kata para ulama kita kalau memang kondisinya mendesak seperti itu. Misalnya sholat di rumah sakit tuh. Ya, dibilang kita suruh nunggu tuh pasien operasi ya. Boleh sholat, boleh, tapi 15 menit. Ternyata imamnya bacanya Al-Baqarah. Bagaimana kondisinya? Kita tinggalkan boleh. Nggak masalah. Karena ada kepentingan lebih mendesak. Ya, atau kepentingan lain yang bisa mengganggu pemikiran kita. Ya, diboleh. Nah, ketika itu dia panjangkan sholatnya, maka ada yang keluar. Ada jemaah yang lapor, wahai Mu'adz, ada tadi jemaah yang keluar. Marah Mu'adz bin Jabal. Yang dimarahin ini nggak terima, lapor sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka diceritakan begini dan begitu. Akhirnya Mu'adz dipanggil sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz? Apa kamu mau buat fitnah? Ya, aina anta ya min surati kada wa kada. Rasulullah menyebutkan kenapa tidak membaca ya surat-surat yang pendek? Ada yang menyebutkan surat wasyamsi wa duhaha. Kenapa dibaca Al-Baqarah, nggak dibaca ini? Ya. Jadi banyak pelajaran tentunya dari kisah ini adalah bahwa ketika nanti kita juga akan sebutkan ya. Perhatian imam itu kalau kita sholat bersama makmum, ya sholatlah sesuai dengan kemampuan makmum. Jangan ikuti kemampuan kita. Ya, saya mampu satu rakaat Al-Baqarah, ya mampu silahkan kalau sholat sendiri. Tapi sama makmum jangan dipaksa. Ya, ya perhatikan kondisi makmum. Yang kedua, kata para ulama kita, yang ditegur Rasulullah bukan kenapa kamu lagi sholat di sana, bukan. Yang ditegur Rasulullah karena bacaannya kepanjangan. Ya, berarti kata para ulama kita boleh. Ya, dia sholat sunnah, makmumnya sholat fardu. Ya, jadi boleh. Jadi imam itu imamnya sholat sunnah, ya atau sebaliknya tadi kita katakan, imamnya sholat sunnah, ya imamnya sholat sunnah. Makmumnya sholat fardu. Kasusnya adalah kasus Mu'adz bin Jabal. Nah, kalau sebaliknya, ya, jadi syahidnya kata ulama kita, kasus sholatnya
Mu'adz bin Jabal sebagai sholat sunnah dan jamaahnya fardu itu tidak dipermasalahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya tidak boleh, tentu Rasulullah tidak akan diam. Pasti kata Rasulullah, kamu tidak boleh lagi sholat itu. Atau yang dimarahi justru makmumnya kan, ulangi sholat kalian. Ya, Rasulullah itu orangnya sangat tegas urusan agama. Ya, ada orang sholat, datangi beliau. Sholat, ya, Rasulullah duduk di masjid, Rasulullah dia sholat. Dilihatnya sama Rasulullah sholatnya. Ternyata sholatnya nggak betul. Udah itu dia salam sama Rasulullah, senang, bangga. Kata Rasulullah, "Sholli fa innaka lam tusolli." Ulangi sholat Anda, karena Anda belum sholat. Maksudnya apa? Rasulullah itu tidak pernah diam dengan suatu kebatilan. Kalau ada sebuah kasus didengar oleh Rasulullah atau dilihat oleh Rasulullah langsung dan tidak dikomentari oleh Rasulullah, itu menunjukkan perbuatan itu boleh, itu kaidahnya. Ya, karena Rasulullah itu tidak pernah diam dengan sebuah kemungkaran. Ya, jadi diamnya Rasulullah itu jadi dalil. Namanya takrir. Beda dengan ulama. Diamnya ulama belum tentu jadi dalil. Bisa saja dia tidak paham atau bisa saja dia tidak tahu. Ya, ulama kan nggak semua ulama menguasai Islam. Ya, maksud saya tidak semua Islam dia pahami. Ya, seperti. Tapi kalau Rasulullah dia paham seluruh Islam itu. Maka kasusnya Mu'adz bin Jabal ini kata para ulama kita menunjukkan bolehnya ya makmum fardu berimam kepada imam yang sholat sunnah. Sebaliknya, imamnya sholat fardu, jamaahnya sholat sunnah. Ada nggak kejadiannya? Ada. Ya, Rasulullah ketika itu saya lupa sholat apa. Ya, ya. Saya salah satu buku yang banyak saya baca ini, Sahih Fikih Sunnah. Sahih Fikih Sunnah ini mengumpulkan pendapat-pendapat ya para mazhab ya, dan nanti membahas tentang pendalilan mazhab. Ini Sahih Fikih Sunnah termasuk fikih muqaran ya, salah satu yang referensi cukup bagus untuk kita baca. Akan buka wawasan kita ya, dan juga akan mengarahkan kita tentunya sesuai dengan ya kemampuan penulis. Dia kadang-kadang menguatkan pendapat, tapi dia sebutkan pendapat A, B, C, D. Setelah itu dia kuatkan pendapat ya. Mati ya. Baik. Jadi kalau tadi imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah adalah kejadian ketika Rasulullah SAW, saya lupa sholat apa. Setelah selesai salam, Rasulullah melihat ada dua orang sahabat yang duduk di pinggir masjid. Maka ditanya oleh Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, kenapa kalian tidak ikut sholat? Kata dua sahabat ini, kami tadi sudah sholat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, nggak apa-apa, sholat aja lagi. Sholat sajalah lagi. Nah, kalau dia sholat, berarti di sholatnya apa? Sunnah. Rasulullah sholatnya fardu. Ya, jadi boleh juga seperti itu. Jadi imamnya sholat sunnah, ya, makmumnya sholat fardu atau kebalikannya. Jadi sunnah sama sunnah boleh, fardu sama fardu boleh, fardu sama sunnah boleh, sunnah sama fardu boleh. Jadi semua kondisi boleh. Ya, ini secara umum. Meskipun nanti ada beberapa pendapat yang mengatakan ya tidak boleh, tapi Allah Taala alam, kalau kita melihat ada ya buktinya dari Rasulullah yang membolehkan, ya maka kita ya boleh mengambil pendapat yang mengatakan ya semuanya keempat-empat itu boleh. Kenapa ini nggak bisa? Oh gitu. Ada ininya ya. Baik. Siapa yang berhak tadi ya sudah ya? Ya, ini kita masuk ke posisi imam ya. Posisi imam dalam sholat. Ya, posisi imam dalam sholat ya. Nah, yang pertama adalah kalau makmumnya satu orang. Makmumnya satu orang ya. Di mana posisinya ya, bagaimana dia berjamaah kalau makmumnya satu orang. Ini kita katakan ini imam ya, tentunya makmum mengambil posisi sebelah kanan ya. Sebagian pendapat mengatakan mundur sedikit. Ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah. Ya, mundur sedikit. Maka sebagian orang-orang mempraktekkan kalau dia sholatnya satu orang, maka dia mundur sedikit, enggak sejajar begini, tapi dia mundur sedikit. Ya kan? Tapi kata para ulama kita, kalau kita membaca kasus-kasus yang terjadi ya, yang dipraktekkan oleh para sahabat itu, maka yang pertama Ibnu Abbas pernah sholat malam bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ibnu Abbas ini kan
keponakannya Maimunah ya. Maimunah radhiyallahu anha salah seorang istrinya Rasul SAW. Ibnu Abbas masih kecil ketika itu. Ya namanya keponakan, main-main di rumah paman biasa. Ya. Dan ternyata memang main-mainnya Ibnu Abbas di rumah Rasulullah ini bukan main-main kosong, tapi main-main yang memiliki pengaruh yang sangat kuat. Terbukti salah satunya adalah dia ikut sama Rasulullah sholat malam. Ya. Itu enaknya main-main di rumah Rasulullah. Ya. Anak kecil jadi terbiasa sholat malam. Ya, Masya Allah. Maka luar biasa Ibnu Abbas ini. Main-mainnya sama Rasulullah SAW. Ya, saya dulu punya guru di Medan. Masih muda sekali. Ya. Tapi Masya Allah, hafal Al-Quran, hafal Bulughul Maram. Jadi saya tanya sama, kebetulan saya kenal ya abang dia. Ini adik antum ini luar biasa. Ya, orang Saudi dia. Luar biasa ilmunya gini segala macam. Kenapa nggak ngajar kita saja? Meskipun usianya lebih muda dari kami. Dia kalau libur kemana? Ya kalau libur jalannya ke ulama ini gitu ya. Karena keluarganya banyak ulama. Jadi ibunya itu kalau lagi liburan, bawa berkunjung ke sana. Dia tengok di sana, kadang-kadang bermalam. Dia tengok, syekh itu sedang baca Quran, syekh itu sedang ya menyambut tamu, syekh itu sedang sholat malam, ya Masya Allah. Jadi luar biasa. Ya, jadi siapa yang kita kunjungi juga akan berpengaruh kepada kejiwaan kita. Apa yang kita sampaikan adalah bahwa ya posisi imam dalam sholatnya. Yang pertama, kalau makmum bersama imam, salat seorang makmum, satu orang makmum bersama imam, maka berdiri sebelah kanannya, sejajar dengannya, tidak mundur sedikit. Ya, ini pendapat yang lebih dikuatkan oleh sebagian para ulama kita. Ya, adapun di dalam beberapa kutub Syafi'iyah mengatakan mundur sedikit. Ya, adalah bagaimana kisah Ibnu Abbas. Ya, ini banyak disebutkan kisah Ibnu Abbas. Ya, ada kisah-kisah beberapa ulama, beberapa sahabat yang lain. Termasuk yang pertama kisah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini seperti disebutkan tadi keponakannya Maimunah radhiyallahu anha, dan Maimunah itu adalah bibinya Ibnu Abbas. Ya, ketika Rasulullah sholat malam, maka dia pun terbangun dan lihat Rasulullah sholat, maka dia ikut sholat. Kata Ibnu Abbas, pertama saya berdiri di sebelah kiri. Ya, Ibnu Abbas masih kecil, nggak tahu, pokok ikut aja. Diri sebelah kiri. Maka diputar oleh Rasulullah kemari ke kanan. Ya, ke kanan. Dan dibuat sejajar. Ya. Jadi ini diceritakan Ibnu Abbas. Maka posisi makmum itu kalau dia satu orang di sebelah kanan, ini yang pertama. Yang kedua sejajar. Ya, dalam kasus yang lain Ibnu Abbas begitu juga. Dia sholat mundur sedikit. Setelah sholat ditegur Rasulullah. Tadi saya buat kamu sejajar dengan saya. Kenapa kamu mundur sedikit? Ya, jadi kata Rasulullah sejajar. Ya, sejajar. Jadi begini, sejajar dia. Nah, ini kalau kita lihat hadis-hadis yang disebutkan ya. Bahwa Ibnu Abbas itu yang pertama dia sholat sebelah kiri diputar sama Rasulullah. Kan boleh imam melakukan gerakan untuk kemaslahatan sholat. Ya, kenapa? Salah ini posisinya. Diputar Rasulullah kemari. Di sholat yang lain begitu juga diputar sejajar, dia mundur sedikit. Mungkin merasa ini kan imam. Ya, mundur sedikit. Setelah sholat itu Rasulullah, kenapa kamu mundur sedikit? Padahal kamu sudah saya buat sejajar. Maka bagi ulama kita menguatkan, ini posisi yang benar adalah sejajar dengan imam kalau dia satu orang. Tidak harus mundur sedikit. Ya, Allah Ta'ala alam, saya belum mendapatkan hadis yang menunjukkan bolehnya mundur sedikit ini. Tapi meskipun ini adalah perkara-perkara yang tentunya kita boleh ya saling menghormati, ya tanpa langsung mengatakan, wah kamu salah, kamu ini nggak sah, aja nggak seperti itu. Ya, tapi Allah Ta'ala alam, kalau yang saya dapati dari hadis-hadis ya, masuk dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah ini disebutkan, ya sejumlah hadis dan beberapa kasus para sahabat, mereka dijadikan Rasulullah sejajar. Ya. Ya, kalau ada yang mempraktekkan mundur sedikit, ya kita katakan mungkin ijtihad dia. Ya, tanpa harus kita permasalahkan, tapi yang terpenting adalah kita mengetahui dalil ya bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya yang sholat berdua saja sama Rasulullah, dijadikan Rasulullah apa? Sejajar. Ya, ada sebagian, saya belum mendapatkan bukti hadisnya ya bahwa itu harus mundur sedikit, belum mendapatkan. Ya, tapi kalau yang sejajar ini banyak disebutkan ya dalam beberapa buku fikih sholat, termasuk dalam buku fikih sunnah disebutkan. Baik. Yang kedua, kalau dia sholat dua orang atau lebih ya, bersama imam, ya maka dia berdiri di saf belakang, tentunya di belakang ya. Kalau dua orang jemaahnya, ya ini imam, ya maka ya dua di sini dia, ya tidak di sampingnya, tapi di belakang kalau dua orang. Baik. Selanjutnya, kalau dia sholat di samping imam, dia boleh sholat di samping imam jika tidak mendapatkan tempat di masjid.
Ya. Boleh sholat di samping imam. Katakan misalnya tempatnya sangat sempit, ya cuma 2. Ya nggak ada lagi tempat. Maka dia boleh sholat di sini. Kalau memang sudah tidak tempat lagi. Ya. Apalagi kalau di kawan-kawan dalam madhab Hambali. Ya. Kebetulan kita di Libya itu sholatnya di Ma'had ya, musolanya kecil. Maka kalau nggak muat lagi, si imam suruh taqaddam wahid. Jadi satu bersama imam di sini, ya, dan yang lain di belakang. Ya, jadi boleh. Kalau memang dia tempatnya tidak ada lagi, dia boleh maju bersama imam dan ada di belakangnya. Tapi dalam kondisi memang tidak ada tempat lagi. Ya, apalagi kalau misalnya tempatnya sempit, juga dibolehkan. Baik. Selanjutnya adalah sholatnya seorang wanita ya bersama imam maka berdiri di belakang saf laki-laki. Ya, ini pasti. Enggak sejajar tadi atau mundur sedikit enggak, tapi harus di belakang. Ya, kalau wanita. Ya. Jadi enggak boleh sejajar atau mundur sedikit tapi harus di belakang imam. Ya, baik. Selanjutnya sholatnya seorang wanita bersama kaum wanita, maka dia berdiri di tengah mereka, tidak maju ke depan saf, ya. Jadi kalau jamaahnya perempuan itu, maka imamnya sholatnya di dalam saf, tidak maju. Ya, tapi di dalam saf, sama gini. Nah, kalau laki-laki kan maju, kalau perempuan enggak, sama imamnya. Ya, baik. Selanjutnya berkaitan dengan anak-anak berdiri dalam saf orang dewasa. Ya, ini pada dasarnya dibolehkan ya, anak-anak berdiri dalam saf orang dewasa. Ya, sholatnya anak yatim, ini kata para ulama kita adalah sholatnya anak yatim bersama Anas ya, di belakang Rasul SAW. Ya, Rasulullah pernah sholat mengimami, ada Anas, ada anak-anak yatim bersama Anas. Ya, maka yang dilakukan apa? Anas mensejajarkan anak-anak itu bersama dia, tidak membelakangkan. Ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah menyusun saf, ya imam, orang dewasa, anak-anak. Tapi sebagian para ulama kita mengatakan hadis ini dhaif, tidak bisa jadi pegangan. Ya, jadi tidak harus anak-anak itu di belakang. Ya, kalau kebanyakan sekarang kan susunannya seperti itu. Imam, orang dewasa, sama anak-anak. Yang jadi masalahnya kalau itu tidak diawasin, habis perang dunia di belakang. Ya kan? Begitu assalamualaikum damai, hilang semuanya. Ya. Jadi kata para ulama kita, yang yang pada dasarnya yang sebenarnya adalah anak-anak itu dimasukkan ke orang dewasa. Ya, itu yang harusnya dilakukan. Meskipun kadang-kadang sebagian masjid belum paham ya. Saya kadang-kadang lihat juga kalau masjid belum paham, saya suruh anak ke belakang karena tidak pada ribut. Ya, kalau masjid itu memang sudah paham, memang seharusnya anak-anak itu digabungkan sama orang dewasa. Yang pertama apa? Mengajarkan dia lihat bagaimana bapaknya sholat, abangnya sholat. Yang kedua, dia tidak minimal akan kurang bermain-mainnya. Ya, saya sering kalau bawa anak-anak ini, saya buat satu di kanan saya, satu di kiri saya, nanti orang lain. Insya Allah nggak main-main dia, tapi kalau dibiarkan berdua di belakang, udah perang dunia mereka. Ya, seperti itu. Kecuali kata para ulama kita, kalau memang dia masih belum mumayyiz, apalagi masih bayi. Ya, masih bayi. Maka sebaiknya memang tidak diletakkan di antara orang dewasa. Orang tuanya yang harus mengerti. Bagaimana caranya? Carilah saf yang ujung. Ya, jadi anaknya di ujung, jadi tidak memutus saf. Ya. Dan itu yang lebih baik. Jangan dia dibiarkan di belakang sendiri. Jangan dibiarkan di belakang. Ya, ini posisi yang sebenarnya dalam pengaturan saf. Ya, tentunya ini juga perlu diketahui oleh para imam. Ya, maka yang terbaik sebenarnya adalah anak itu dimasukkan bersama saf orang dewasa. Ya, kecuali memang kalau dia belum mumayyiz, maka dicari saf yang di ujung. Ya, saf yang di ujung. Ya, jadi anak, apalagi kalau dia sudah mumayyiz, ya, apalagi kalau dia sudah baligh, ya walaupun masih kecil, ya itu tidak memutus saf. Ya. Ada sebagian orang mengatakan, kalau ketika anak-anak maju, kamu udah sunat belum? Kita kan sunat, dari mana aturannya sunat? Kalau dia bilang udah sunat Pak 2 kali gitu. Ada sebagian masjid begitu. Saya terkejut, dari mana aturan sudah sunat atau belum sunat kan begitu? Nggak ada aturannya seperti itu. Oh alam, setahu saya nggak ada aturan kan? Kapan sebagian orang tua ketika nengok anak-anak masuk ke saf orang dewasa, dia tanya, udah sunat belum? Oh sudah, kamu boleh. Nggak ada aturan seperti itu. Yang dipermasalahkan para ulama kita, mumayyiz atau belum mumayyiz, bukan sunat atau belum sunat. Sekarang ada orang udah balik pun belum sunat dia.
Ya. Jadi tidak ada kasus sunat atau belum sunat. Ya, kalau kita baca buku-buku fikih berkaitan dengan fikih sholat itu, yang dibedakan adalah mumayyiz atau belum mumayyiz. Kalau dia sudah mumayyiz, dia boleh secara mutlak di tengah-tengah orang dewasa. Tapi kalau dia belum mumayyiz, dianjurkan agar dia berada di saf yang ujung, meskipun tetap bersama orang dewasa, tapi di saf yang ujung. Ya, meskipun nanti kalau di belakang imam, maka hendaknya kita tunjuk orang yang lebih senior. Ya, jangan langsung dia di belakang. Ya, dan juga kata para ulama kita, ketika ada anak-anak di sudah saf pertama, kita tarik, kamu sini kamu, saya masuk. Itu akan apa? Mengecilkan jiwanya. Itu tidak boleh. Ya, pendidikan dalam Islam ada pengaruh jiwa yang sangat besar. Dia datang duluan. Ya, apalagi posisinya kadang dia di ujung. Ada datang orang tua nggak? Kamu sini. Udah sunat belum? Kamu belum sunat, sini. Dia masuk di situ. Gimana perasaan dia? Ya. Kalau si bapak itu bilang, oh saya nggak mau terima Pak, amanah berantem pula nanti kan? Nggak boleh dalam Islam ya. Tidak boleh dalam Islam. Kita perlu. Ya, Islam itu kan adalah agama. Salah satunya prinsipnya adalah menghargai perasaan orang lain. Tentunya selama dalam batasan syariat. Ini batasan syariat yang harus dihargai. Nggak boleh anak-anak itu dipindah. Apalagi sekarang kadang-kadang ada orang tua marahnya berlebihan. Ya, bagus juga program pemerintah. Masjid ramah anak. Ya, ini akan sangat baik kalau memang dimulai dari imam yang paham. Ya, berikan pemahaman kepada masyarakat, kepada jamaah kita. Ya, bahwa anak-anak itu memang harus dibawa ke masjid. Rasulullah itu bawa ya cucunya ke masjid. Bahkan Rasulullah kadang-kadang sengaja mengakhirkan rukuknya, mengakhirkan bangun dari rukuknya karena ada anaknya tadi itu. Ya. Tujuannya bukan untuk main-main dia sih, tapi untuk mengajarkan, menanamkan sama dia supaya memang dia lihat bagaimana sholat. Ya, ditanamkan dari semenjak awal, dia suka untuk ke masjid ya seperti itu. Jadi pada dasarnya anak-anak itu dibolehkan ya berdiri dalam saf orang dewasa. Ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Anas bin Malik bersama anak-anak di belakang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan apalagi kalau dia sudah mumayyiz. Kalau belum mumayyiz, maka dia tetap boleh di saf orang dewasa, tetapi berusaha untuk berada di pojok atau di ujungnya. Baik, ini ya berkaitan dengan syarat imam ya. Ini waktu kita sudah mau habis. Ada Islam, ada balik, ada berakal. Ya, laki-laki, bagus bacaan. Ini kalau kita lihat memang satu tulisan dengan tulisan ulama yang lain beda-beda. Tapi kira-kira inilah persyaratan ya imam. Ya, bagus bacaannya, bebas dari hadas kecil dan besar tentunya, selamat dari aib. Ya, tidak selayaknya orang-orang yang punya penyakit beser atau mudah keluar angin dijadikan imam ya. Ya, jadi kalau memang dia punya penyakit ini sebaiknya memang mengundurkan diri, jangan jadi imam. Ya, tunjuk orang lain. Ini juga perhatian. Tentunya yang kedua adalah bukan makmum. Ya, tidak boleh orang dia mesti makmum kita jadikan imam, itu tidak boleh. Ya, ini disebutkan oleh para ulama kita, ya persyaratan. Ya, termasuk di buku-buku fikih Syafi'i ini disebutkan, ya bukan makmum. Ya, jadi tidak boleh makmum, tidak boleh double ya. Tidak boleh double gajinya. Kalau imam, jangan imam juga, makmum juga. Ya, baik. Ini selanjutnya adalah adab ya ketika menjadi imam. Ya, ini perlu kita perhatikan adab ketika menjadi imam ya. Pertama adalah mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Ya. Ini perlu kita update terus, baca buku-buku, ya, ikuti pelatihan-pelatihan. Yang kedua meluruskan, ya, dan merapatkan saf. Ya, ini tanggung jawab imam ini. Ya, apa kata Rasulullah? Tatusawwuna sufufakum au la yukhallifannallahu baina wujuhikum. Kata Allah, kata Rasulullah, hendaklah kalian ya merapikan saf-saf kalian. Ini Rasulullah katakan ketika beliau menjadi imam. Ya, atau Allah akan ya rubah ya wajah-wajah kalian. Ya, ini menunjukkan pentingnya meluruskan saf. Salah satu tugas imam itu sebelum sholat luruskan saf dulu. Ya, kata para ulama kita, Umar bin Khattab apa yang dilakukannya? Ya, ketika masa Umar bin Khattab tentunya beliau sudah di Madinah. Ya, umat Islam sudah sangat banyak. Jadi jamaah juga semakin banyak. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Ya, dia akan mewakilkan seseorang untuk meluruskan saf. Ya, apalagi dulu belum ada mikrofon. Ya, maka dia tunjuk satu orang, cek saf. Kayak mau perang. Ya. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak akan bertakbir hingga dikabarkan kepadanya saf telah lurus. Jadi nggak main-main dia. Ya, bukan hanya sawu sufufakum, Allahu Akbar. Dia nengok belakang pun enggak. Nggak cukup. Dicek betul. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini yang dilakukan dipraktekkan oleh Umar bin Khattab. Bahkan utus-utusan khusus. Karena memang rapat dan lurusnya saf itu berpengaruh kepada kejiwaan. Berpengaruh kepada
kekompakan kaum muslimin. Ya, meskipun kadang-kadang memang sebagian masyarakat kita belum paham ya. Jadi kadang-kadang kita berusaha merapat, dia malah menjauh. Saya pernah kejadian seperti saya awal nggak menyangka seperti itu kan. Jadi ketika dia agak jauh, saya agak merapat. Saya dekati lagi merapat. Rupanya diginikan ya kaki saya. Waduh, Allah musta'an. Salah saya tadi, dia nggak paham ini orang, saya pikirkan. Ya udahlah. Setelah itu saya dapat ceramah Ustaz, saya ketawa sendiri karena saya pernah mengalami seperti itu di Masjid Banda Aceh ini. Karena jarang sekali safnya. Ya kalau dia mungkin masih agak seperti ini dia hampir satu ini ya, hampir satu kotak ini ya. Jadi saya berusaha merah. Dia menjauh. Diginikan ya saya. Waduh ya Allah. Saya pernah mengalami langsung gitu. Astagfirullah. Hah? Iya. Jadi memang ya kita berusaha ya untuk apalagi sebagai jadi imam. Ini perhatikan ya. Jika Rasulullah aqimu sufufakum wa tarasu. Ini yang dikatakan Rasulullah ya, luruskan salat kalian dan luruskan saf-saf kalian dan rapat. Ya, lurus dan rapat. Ini dilakukan Rasulullah ketika beliau mau sholat, ketika beliau jadi imam. Ini disampaikan Rasulullah. Ya, juga kata Rasulullah, aqimus sufuf, ya, wahadu bainal manakib, wasaddul khalal. Kata Rasulullah, luruskan saf-saf kalian dan luruskan juga, ya, dekatkanlah manakib, bahu-bahu. Ya, ini perhatikan. Ya, meskipun tentunya tidak sampai berdesakan sekali, tapi usahakan ini mendekat bahu dengan bahu. Ya. Jadi kata para ulama kita, ternyata subhanallah ya, kalau bahu kita dekat dengan bahu teman, itu kalau tadi ada marah, ada apa, itu bisa cair loh. Ya, jadi mencairkan hubungan itu bukan hanya ngopi. Ada yang lebih hebat lagi, adalah dengan apa? Membenarkan saf. Ya. Ini dipraktekan. Coba lihat nanti, kalau ada teman yang agak bertentangan atau bermusuhan, suruh sholat jamaah, dekatkan mereka. Ya, sering-sering itu, cair itu. Ya, jadi maka masya Allah, kata para ulama kita, salah satu penyebab kurangnya kekompakan kaum muslimin ini, salah satu penyebabnya adalah karena kurang perhatian di dalam urusan saf. Jadi sholat itu adalah pendidikan yang luar biasa, termasuk pendidikan kekompakan. Ya, jadi kalau di situnya kurang beres, maka kompaknya juga kurang beres, kurang baik. Ya, kata Rasulullah, hadu bainal manakib, dekatkan, ya, luruskan antara bahu sama bahu. Wasaddul khalal, tutup celah-celah. Ya, jangan malah dibiarkan. Ya, saya pernah dengar seperti itu. Dia guru olahraga. Dia bilang bagaimana meluruskan saf sama kayak kita baris berbaris gitu ya, minimal begini. Wah, saya bilang kacau itu kalau kayak begitu kan. Rasulullah mengatakan apa? Wasaddul khalal, tutup celah-celah itu. Jangan dibiarkan. Ya, walinu bi aidi ikhwanikum. Ya, dan berlemah lembutlah dengan orang sebelah kalian. Jadi jangan pula karena ingin merapatkan sampai ditesak begini, enggak boleh juga. Ya, atau kakinya sampai ditekan begini, itu enggak juga. Ya biasa, jangan sampai ditekan ya, merapatlah di sini, tapi jangan sampai dikeraskan begini. Ya, jangan sampai menyakitin maksudnya. Ya. Ya, tengahan, ya, berusaha merapat juga jangan sampai menyakiti orang ya sekitar kita. Ya, baik. Juga kata Rasulullah, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf ya min iqamatis shalah. Rapikan ya saf-saf kalian, ya, luruskan saf-saf kalian karena kerapian lurus itu ya termasuk di antara kesempurnaan salat. Yang lain kata Rasulullah, min tamamis shalah, keutamaan kesempurnaan salat, wa min husnis shalah, di antara kebaikan salat. Ya, meskipun tidak harus ini yang diucapkan ya. Tetapi ini adalah kalimat yang sering diucapkan Rasulullah ketika beliau mau sholat, mau jadi imam. Ya, sebelum beliau berbalik, beliau cek dulu, beliau mengatakan itu, sawu sufufakum, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Di kesempatan yang lain, min iqamatis shalah. Di kesempatan yang lain kata Rasulullah, min husnis shalah. Ya, maka dia cek dulu, lihat dulu, sholat. Ya, dibilang dulu seperti itu. Ya, baik. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah meletakkan orang-orang yang telah balik ya dan berilmu di dekatnya ya. Jadi kita perhatikan orang-orang yang di dekat kita itu. Supaya nanti ketika ada hal-hal yang misalnya ada bacaan yang salah atau mungkin imam batal, jadi tidak rusak jamaah itu, langsung ada orang. Ini hak imam sebenarnya, hak imam. Ya, hak imam. Jadi dia yang mengatur. Oh, kalau lihat di sini misalnya Anda di sini, ya. Anda ke sana. Kan sama kayak guru atau dosen dalam kelas.
Dia berhak, dia yang punya kelas itu. Oh, kamu duduknya di belakang karena kamu nih atau yang di belakang itu yang suka buat keribut, kamu ke depan. Nah, begitu juga imam, dia berhak mengatur. Ya, siapa yang dekat dia, siapa yang di ujung, siapa yang di ini, tapi tentunya berdasarkan ilmu. Maka ini juga adab ya, meletakkan orang-orang yang telah balik dan berilmu di dekatnya, dekat dia ini. Ya. Baik. Selanjutnya adalah membuat sutrah yaitu pembatas yang juga dikatakan Rasulullah la tusolli illa ila sutrah. Berusaha untuk menjadikan pembatas. Kalau dia sholat maka berusaha untuk kalau memang memungkinkan dinding dia mendekatkan ke dinding atau dia jadikan sutrah ya. Sutrah itu pembatas ya yang menjadikan batas antara dia dengan tempat orang lewat. Ya, boleh misalnya kayu, ada sebagian masjid menyediakan itu. Cukup bagus. Ya. Supaya tidak terganggu sholatnya. Yang kelima adalah meringankan ya bacaan sholat ini tadi. Idza shalla ahadukum linnas kata Rasulullah, kalau kalian jadi imam falyukhaffif, maka hendaklah meringankan. Ya, jangan baca terlalu panjang. Ya, sesuaikan dengan kondisi. Ya, kalau di pesantren bolehlah agak sedikit panjang. Meskipun jangan terlalu panjang. Kalau di luar jangan samakan di pesantren, lebih pendek lagi. Ya. Kata Rasulullah, fa inna fihim, karena di antara jamaah itu apa? As-saqim, orang yang sakit. Ada yang ad-dhaif, orang yang ya lemah badannya, enggak sanggup berdiri lama dia. Ya, wah, saya 10 km aja sanggup, masa kamu tidak sanggup berdiri setengah jam? Ya, jangan samakan kita dengan orang lain. Ya, wal kabir, orang yang tua. Di hadis yang lain kata Rasulullah juga wazul hajah. Ada orang yang punya hajah. Mungkin dia sholat sama kalian, tapi dia sudah berpikir habis ini saya mau beli makan, saya belum makan, atau saya mau beli obat, atau saya mau jemput anak, saya mau belanja dan segala macam. Perhatikan itu. Ya, jadi kalau sholat sama orang kata Rasulullah, fal yukhaffif, hendaklah meringankan, jangan terlalu panjang. Ya, tapi kata Rasulullah, wa idza shalla li nafsihi falyutil masya. Kalau dia sholat sendiri terserah dia. Mau baca 1 juz 1 rakaat, 20 juz 1 rakaat silahkan. Ya, Rasulullah kalau sholat bersama sendiri panjangnya luar biasa. Tapi kalau dia sholat bersama sahabatnya, dia perhatikan kemampuan para sahabatnya. Yang keenam adalah ya ini setelah selesai menghadap ke makmum ya setelah sholat. Baik menghadap langsung begini atau ya sebagian menyebutkan boleh menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Yang penting jangan ke depan terus. Ya, hadap. Palingkan begini. Ya, tadi kita di sini ya. Setelah kita salam ya mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, balik. Atau balik ke kanan sebagaimana kata ya disebutkan di sini ya, dari Samurah bin Jundub, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Rasulullah itu kalau sudah selesai memimpin salat maka dia berbalik menghadapkan wajahnya ke kami. Ya, maka sahabat itu senang kali salat di pertama. Kenapa? Ketemu sama wajah Rasul sallallahu. Ya, tatap muka begini. Ya, tidak di depan, tidak begini. Ini praktekkan Rasulullah. Ya. Ada juga yang mengatakan apa? Karena Nabi sallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Ya, dia balik. Ya. Ada juga di hadis yang lain mengatakan beliau apa? Menghadap ke kanan. Ya, menghadap ke kanan. Ya. Jadi para ulama kita mengatakan intinya adalah menghadap ke jamaah. Boleh langsung, ini sering dilakukan Rasulullah, atau menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Ya, adapun tetap di sana maka ini tidak dilakukan Rasul SAW. Ini tujuannya apa? Untuk membangun komunikasi dengan jamaah. Ya, dan juga untuk menghilangkan rasa sombong. Insya Allah semakin ya sering kita bertatap wajah begini, itu akan semakin membangun kedekatan. Ya, baik ini materi yang bisa sampaikan. Ya, tentunya ini adalah ringkas ya dari materi-materi yang ada. Mudah-mudahan ini bisa menjadi memantik lah untuk diskusi, untuk bisa belajar lebih dalam lagi tentang fikih ya sholat berjamaah ini. Baik, ini dari saya ya beberapa hal berkaitan dengan fikih sholat. Tentunya silahkan didalami lebih banyak lagi ya, membaca buku-buku fikih ya. Rata-rata buku fikih akan bicara tentang fikih sholat ya, termasuk ada buku fikih sunnah ya, atau buku fikih sholat ya secara khusus ya yang disusun ya oleh para ulama kita. Jadi intinya adalah bahwa bukan ini semua adalah fikih sholat ya, masih luas lagi ya, silakan ditambah lagi. Dan tentunya pendapat-pendapat yang saya ucapkan di sini ya bisa saja adalah mungkin pendapat-pendapat yang dilemahkan ya oleh buku-buku yang lain atau oleh ulama-ulama yang lain. Ya itu saya pikir suatu hal yang biasa selama memang ya memang pendapat itu berdasarkan hujah-hujah yang kuat ya kita terima.
Ya, bahwa kita umat Islam ini tidak diajarkan fanatik buta, tapi kita diajarkan untuk mengkaji Islam itu berdasarkan dalilnya tadi. Apa kata Allah, apa kata Rasul, apa kata para ulama kita. Ya. Jadi tidak berarti kalau tidak sesuai ini pasti salah, belum tentu. Ya, belum tentu ya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan bacaan saya dari beberapa buku, termasuk saya banyak mengambil dari Sahih Fikih Sunnah ini, ada versi Arab, ada versi Indonesianya. Ya, yang banyak mengutip pendapat-pendapat ya para ulama ya dari berbagai mazhab. Ya, baik. Ini yang dapat saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan jika ada diskusi, saya persilakan. Ya. Silakan. Oh. Ya. Kalau muda yang punya kepentingan bahasa Ya. jadi di mana kita harus memang menguasai satunya adalah bisa jadi imam di dalam masyarakat. Nah kemudian saya punya pengalaman saat itu bertugas di pada tahun 2017. Baik. Nah kita berangkat di sana secara resmi dari punya skala lainnya. Iya. Kemudian setelah sampai di tempat tugas yang kita akan tugas saya itu di kampung yang kita mau tugas itu kita sudah memang bersambut dengan oleh masyarakat dan kemudian kepala desa, kemudian sudah bermusyawarah dan kemudian memberikan nanti tugas-tugas apa saja yang kita lakukan di sana dan memang memberikan secara istilahnya bebas, baik itu nanti meliputi menjadi imam atau menjadi khotib dan sebagainya. Nah itu sudah diberi kebebasan dalam baik itu nanti juga membantu para imam menjelaskan sebelum sampai ketika mendirikan sholat dan sebagainya. Tapi ini juga proses ini berjalan setelah beberapa bulan. Ada terjadi gesekan itu. Ketika para imam itu merasa mereka tugas-tugas mereka itu diambil alih oleh kami. Bahkan memang nggak ada sekat awal memang kami selesaikan itu. Ya. Tapi setelah berjalan di akhir-akhir mereka tugas ini terjadi sehingga ada timbul rasa kebencian kepada kami. Kemudian ada kata-kata yang tidak menyenangkan di hati. Nah, lantas bagaimana kemudian kita bisa nanti di tempat-tempat lain juga kita mengalami hal ini, bagaimana kita mengatasi fenomena yang seperti sehingga memang bukan menjadi penghalang dakwah itu dari sana. Kemudian kita menyampaikan hanya salah dengan agama ini, sehingga tidak ada lagi dulu misalnya gesekan-gesekan ini. Tapi di awal sudah disampaikan. Baik. Berkaitan dengan ini ya, ini tidak tertutup kemungkinan terjadi ya, dan banyak terjadi ya di berbagai tempat ya. Jadi memang yang pertama adalah bagaimana kita tentunya sebagai dai ini sebutkan tadi atau sebagai imam tadi memperhatikan yang pertama tadi ya, wilayah kekuasaan tadi. Itu sudah cukup bagus bahwa bagaimana ketika kita masuk ke satu daerah kita koordinasi dengan pemimpin rumah ini harus kita lakukan. Ya. Jangan merasa hebat. Saya S1, saya apa sekian dulu, saya paham yang tinggal semua. Jadi sudah cukup bagus koordinasi yang dilakukan tadi. Ya, ini yang inilah seharusnya yang harus kita lakukan. Ya, berkoordinasi dengan pihak setempat. Apalagi tempat yang kita datangi ternyata adalah tempat yang mayoritas orang Islam. Sama kita Islam. Beda-beda tadi. Ya, itu sudah bagus. Nah, ketika memang Pak Decinya atau pemimpin setempat sudah menunjuk kita, ya, dan membolehkan kegiatan-kegiatan kita, dan kita juga sebenarnya memang sebagai dai, ya kita harus punya kecerdasan tadi bahwa kebebasan itu, prinsipnya adalah sebagaimana dalam Islam ya, bahwa darul mafasi pokoknya bagian lima soal, menolak ya kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Artinya kalau selama ini desa itu sudah ya berjalan dengan baik kondisinya, meskipun ada kekurangan sedikit, kalau masuknya kita di situ atau kegiatan-kegiatan kita di situ dapat mengganggu konsentrasi masyarakat, tandanya kita kurang. Ya, jangan ngegas lah kata orang, jangan ngegas. Kalau itu perlu pelan-pelan, ya, nggak bisa dirubah. Kalau orang kan inginnya begitu. Lagi kadang-kadang kita baru selesai kuliahnya, apa yang kita dengar di kampus tuh kayaknya 100% tuh tidak bisa seperti ini. Ya pelan-pelan, ya pelan-pelan. Jangan sampai kehadiran kita justru merusak tatanan masyarakat tersebut. Kecuali yang terganggu tadi adalah bandar narkoba, tukang zina, itu masalah. Yang terganggu adalah
tokoh masyarakat setempat yang terkenal baik, tentu setempat yang terkenal baik, jangan. Ya. Kalau memang kita melihat ternyata kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu menimbul hal yang tidak baik, jadi kita kurangi dulu. Kita berhenti, kita sampaikan kepada Pak Dirjen, ya, kepada ya, itu harus kita lakukan. Tapi insya Allah ya, dengan akhlak yang baik itu orang akan lebih menghargai kita. Kadang-kadang dakwah kita ini bukan kurang hadis, kurang ayat, bukan. Kurang akhlak tadi. Kurang kita memahami kondisi setempat. Ya, kurang setempat. Bukan berarti kita membiarkan kesalahan, membiarkan kekurangan-kekurangan diri kita. Tidak, itu dengan cara-cara yang baik tadi. Jadi intinya adalah seperti perbuatan tadi dari membahas memperdalam dari masalah. Bahwa menolak ya perpecahan di tengah masyarakat itu lebih kita kedepankan daripada sekedar merubah pola-pola barangkali yang selama ini ada kekurangan-kekurangan sedikit. Ya, maka saya katakan tadi kalau memang lihat seperti itu koordinasi sama kecil. Katakan misalnya dengan kehadiran kita buka TPA di musola, ternyata itu mengganggu TPA yang sudah ada di kampung-kampung, udah kita jangan dipaksakan mungkin. Jangan. Wah, di sana ya apa namanya nggak ada baju masalah, nggak saya buat TPA belajar, tapi terjadi kan itu bukan masalah. Ya, kecuali seperti tadi yang ikut siapa? Oh, kenapa buat TPA yang ikut bukan apa ya? Zina, juga ini ya. Jadi sama terus sama masyarakat ini sebenarnya. Ya, agak hal seperti itu perlu ya. Jadi sudah bagus dari koordinasinya. Yang itu adalah bagaimana ya kegiatan-kegiatan tadi kita usahakan. Jangan sampai yang menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Termasuk sama imam tadi, berbagi waktu sampaikan kepada Pak Dirjen. Karena kadang juga bisa saja Pak Dirjen juga kurang paham dengan kondisi. Ya, ada terjadi juga seperti itu kalau berbatasan. Kita katakan aja, tetap aja imam yang lama tersebut. Dia hargai dia. Ya. Rasulullah itu ketika Fathu Mekah, Abu Sufyan ketika itu belum masuk Islam. Ya, terakhir, ya, akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Ya, apa kata Rasulullah? Siapa yang Rasulullah masuk ke Mekah itu kan tidak ingin perang. Cuma syaratnya jangan buat perlawanan. Siapa yang masuk rumahnya aman. Siapa yang masuk Ka'bah aman. Ditambah sama Rasulullah. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Secara logika, ayo masuk rumah Abu Sufyan, orang mau masuk rumah sendiri juga. Ayo kerja di rumah Abu Sufyan. Supaya yang hargai diri Abu Sufyan. Abu Sufyan itu memiliki. Itu kita kampung. Kalau memang Islam ini dipanggil tempur, dia tempur. Dia ada bilang bapak yang berjumlah, saya makmum. Kalau dia paksa sekali, saya sekali. Bapak biarkan. Mana ada kesempatan ini? Kesempatan saya biarkan. Atau kita ngobrol di prosesnya terlalu tinggi. Jadi biarkan semua itu aja saya. Boleh. Ya, Rasulullah hargai Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Dan akhirnya masyarakat itu banyak. Ya, akhirnya apa? Oh, nah ini Muhammad meskipun menjadi orang besar ini dia tetap menghargai pemimpin kami. Kecuali memang kita hargai. Kita menyebutkan ungkapan yang berlebihan. Boleh. Ulama besar. Boleh. Tapi memang menjadi pemimpin orang itu. Dia dipanggil haji di sini, panggil Pak Haji, Bu Haji, panggil. Ya hati-hati ya, karena sebagian ada sebagian orang memang alergi sekali Pak Haji ini tidak disebut. Jadi pernah ini teman saya seperti itu, di lapangan. Acara itu yang danain, dan dia lupa disebut Pak Hajinya. Oke, kan pilihan yang terus saya buat dia. Akhirnya juga lagi mau permohonan maaf buat teman. Karena masuk, kalau memang betul-betul dia haji, Pak Haji. Berapa hatinya? Setelah haji pun kan tidak terawal juga. Juga memang bukan Pak Haji, kita panggil Pak Haji. Jadi boleh. Jadi saran saya apa? Ya, kalau memang sudah ada kegiatan ini berjalan, tapi kalau memang kita lihat kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi harmonisasi di tengah masyarakat, kurang. Seperti TPA tadi kalau memang menjadikan perpecahan jangan buat, tutup dulu. Ya, biarkan jalan yang lain. Dakwah ini kan banyak. Dakwah ini banyak. Sebagian orang kadang-kadang udah saya boleh ceramah dulu. Ya, ada namanya ceramah dulu juga banyak kali di masjid yang nggak bisa diceramahkan. Butuh ini. Ada sebagian kawan-kawan saya di sini gerah kan, gara-gara waktu itu masuk ini sebagai ceramah. Kita langsung ceramah dulu. Saya Jumat kali. Saya dari Jumat ini tak kesana lagi. Cuma karena saya ngajarnya di siang mungkin. Daripada ngecewain jemaah juga tak bisa. Bro, apa namanya tidak dakwah ini luas sekali. Jangan nanya kalau tidak orang itu di tempat. Tempat yang dulu tidak dakwah itu lebih banyak lagi daripada tempat yang sudah tidak. Jadi dakwah di sini menjadi tempat yang besar. Rasulullah pergi ke Taif, orang Taif tidak terima apa Rasulullah mau tetap di sini enggak.
Rasulullah dakwah di Mekah, diterima di Mekah, Rasulullah pergi ke Taif. Diterima di Taif, Rasulullah berpikir lagi, saya Madinah itu orang berdakwah. Jangan paksa. Orang ini belum menerima ya sudah, masalah. Ini tidak ada yang salah itu. Jadi kita tak macam. Sama kayak kita ditugaskan kan begini. Ternyata masyarakatnya ini belum bisa menerima dan segala macam. Ya lapor aja sama dulu. Ini belum bisa kita punya sekarang. Jadi cara yang baik, jangan paksakan dulu. Ya, akhlak itu harus dikedepankan. Sehingga orang yang kenal itu punya akhlak yang baik. Kita punya prinsip yang baik, tapi disampaikan dengan akhlak yang baik. Ya, jangan paksakan prinsip kita dengan apa namanya akhlak yang tidak baik. Baik, ini mungkin masukan dari saya. Enggak apa-apa. Kita ada yang lain. Imamnya sudah paham semua ya, karena praktisi semua itu. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan demikian ya. Besok mungkin kita bisa lebih banyak diskusi lagi. Saya akhiri. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad Muslim MA atas pemaparannya terkait dengan fikih salat, fikih imam salat. Tadi kami melihat banyak yang tertidur pulas. Sangat nikmat ya. Sudah bangun semua? Ada yang masih tertidur? Baik, insya Allah setelah sholat asar kita akan melanjutkan materi fikih khutbah atau khutbah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Abizal Yati LCMA. Jadi nanti ketika break sholat semuanya sholat di musola gedung PT, tidak ada yang keluar dari gedung. Demikian kami tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.